Sorry ass DJ. Benua asli, aku di sini. Aku di sini untuk berdiri di atas dan melihat pemandangan paling indah. Suara Luo Feng jatuh, dan kemudian menara bintang terbang keluar dari saluran reinkarnasi. Adegan di depannya langsung jelas, Luo Feng melihat sekeliling, dan menara bintang secara alami tidak akan menghalangi pandangannya. Melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Meskipun Luo Feng memiliki banyak tebakan tentang reinkarnasi, dia juga memiliki banyak imajinasi tentang seperti apa dunia setelah reinkarnasi. Terutama setelah deskripsi benua asal oleh pendaki gunung, Luo Feng telah memutuskan bahwa inilah masalahnya. Ini adalah dunia yang indah. Meskipun ada banyak imajinasi, benua asal, bagaimanapun juga, haruslah sebuah benua. Namun, setelah melewati reinkarnasi, apa yang dilihat Luo Feng adalah tempat yang mirip dengan lautan kosmik. Dengan penglihatan Luo Feng, dia bahkan melihat alam semesta primitif di kejauhan dan sejumlah alam semesta kecil yang sangat menakutkan. Jumlah alam semesta kecil melebihi 100 juta, dan ada banyak alam semesta kecil tingkat kehampaan dan tingkat kekekalan, dan bahkan alam semesta kecil lebih dari 1 triliun tahun cahaya ini adalah alam semesta kecil dari Raja Dewa. Luo Feng juga merasa bahwa aliran udara kacau di laut kosmik ini sangat padat, jauh lebih padat daripada laut kosmik tempat dia berada. Luo Feng melirik Morosa, Raja Binatang Buas, di sampingnya, dengan mata bingung. Morosa juga menatap Luo Feng. Keduanya saling memandang, lalu menggelengkan kepala bersamaan. Tepat ketika Luo Feng bingung, inkarnasi kekuatan ilahi di alam semesta kecil dengan cepat menghubungi leluhur aslinya. Luo Feng memberi tahu Yuanzu apa yang dilihatnya. Duduk di gunung mengatakan bahwa ketika Anda tiba di benua asal, Anda akan muncul di mana saja di benua asal, sehingga Anda tidak akan dapat menemukan leluhur asli. Faktanya adalah leluhur asli saat ini berdiri di dataran. Tidak, tempat saya berada adalah sebidang tanah, dan saya belum melihat lautan kosmos dan alam semesta asli. Nenek moyang asli juga bingung. Tepat ketika Luo Feng bingung, gelombang aneh tiba-tiba datang. Baik Luo Feng dan Morosa merasakan fluktuasi, dan Morosa bahkan berteriak, aturan tertinggi. Fluktuasi dari aturan tertinggi dengan cepat menghilang. Alis Luo Feng berkerut. Pesan dari aturan tertinggi adalah, sebelum melalui reinkarnasi, Anda akan menerobos untuk menjadi dewa sejati abadi, dan aturan tertinggi dapat meminta dewa sejati abadi untuk melakukan sesuatu yang mengandung peluang dan tantangan. Aturan tertinggi mengharuskan Luo Feng untuk membantu binatang buas di alam semesta dalam dimensi ini untuk melahirkan raja terakhir. Keluarga binatang duniaku, betapa mulianya, sebenarnya membutuhkan aturan tertinggi untuk meminta tuannya membantu melahirkan raja terakhir. Morosa jelas memiliki kepercayaan yang tak tertandingi dalam keluarga binatang buas dunia. Luo Feng juga mengangguk setuju. Hanya bercanda, dunia binatang dilahirkan untuk mewakili kehancuran, dan status raja terakhir secara langsung setara dengan alam semesta primordial, bahkan Luo Feng, yang gen kehidupannya 100.000 kali lebih tinggi, memiliki status yang sedikit lebih rendah. Laut kosmik, alam semesta kecil Luo Feng. Tuan kota kekacauan melangkah ke alam semesta kecil Luo Feng, dan kemudian Tuan kota kekacauan berkata langsung, Luo Feng, tetapi masalah apa yang telah kamu temui? Pada saat ini, sesosok berjubah putih muncul, yang merupakan penjelmaan kekuatan suci Luo Feng. Guru, jangan khawatir, ini adalah aturan tertinggi bagiku untuk melakukan sesuatu, dan ini adalah kesempatan bagi para murid. Meskipun Luo Feng mengatakannya dengan ringan, penguasa kota Chaos masih khawatir, apakah aturan tertinggi meminta Anda melakukan sesuatu, apakah itu berbahaya bagi Anda? Guru, jangan khawatir, masalah ini tidak berbahaya bagi saya. Dengan kekuatan tingkat abadi saya, bahkan jika ada bahaya, saya akan aman. Petik 2. Belum lagi Tuhan yang abadi. Meskipun diganggu oleh aturan tertinggi kali ini, aturan tertinggi tidak membiarkan dewa sejati yang abadi jatuh dengan mudah. Tuan kota kekacauan mengangguk, hati-hati dengan semuanya, saya yakin saya bisa melewati reinkarnasi dalam 3 reinkarnasi, dan saya akan menemukan Anda saat itu. Oke, aku siap menyambut kedatangan guru. Chaos City Lord mengangguk, lalu ingin berteleportasi. Guru, mohon tunggu sebentar. Luo Feng kemudian mengeluarkan sebuah batu dan mencatat sebuah informasi. Tuan kota kekacauan sedikit bingung,
Tapi dia tidak mengganggu Luo Feng. Dalam beberapa saat, Luo Feng selesai merekam. Guru, saya tidak bisa mengatakan apa yang terjadi setelah reinkarnasi di alam semesta, jadi guru memberikan batu ini kepada leluhur asli, yang mencatat semua informasi yang saya tahu, yang dapat membantu leluhur asli untuk beradaptasi dengan lingkungan setelah reinkarnasi, lebih cepat. Ya, aku akan mentransfernya. Kemudian Tuan Kota Chaos pergi. Luo Feng melihat ke arah di mana Chaos City Lord pergi untuk sementara waktu, dan kemudian dia kembali ke Gunung Jiuji, dan kemudian memahami berbagai pola rahasia. Laut kosmik lainnya. Di dalam menara bintang. Luo Feng berkata, mungkin ada yang salah dengan binatang alam semesta, Morosa, mari kita temukan binatang alam semesta. Karena ini adalah kesempatan besar, Luo Feng tidak dapat memenuhi aturan tertinggi, kecantikan. Luo Feng yakin bahwa dia dapat mengatasi krisis alam semesta dalam dimensi apapun. Kemudian, menara bintang terbang dengan kecepatan tinggi. Informasi tentang aturan tertinggi benar-benar kasar. Aku bahkan tidak tahu peta laut kosmik ini atau di mana binatang laut kosmik ini dilahirkan. Luo Feng mengungkapkan ketidakberdayaannya pada aturan tertinggi. Pada saat ini, Morosa tiba-tiba berkata, aku bisa merasakan aura binatang itu. Benarkah? Luo Feng segera melihat ke arah Morosa. Morosa merasakannya dengan hati-hati. Ada 20 binatang dunia, tampaknya mereka adalah 20 binatang dunia yang lahir lebih dulu. Lahir lebih dulu. Luo Feng bertanya pada Morosa dengan curiga, bukankah binatang dunia pada saat yang sama? Lahir. Petik 2. Tuan, Morosa berkata dengan hormat, ini adalah preferensi dari aturan tertinggi. Sebelum kelahiran binatang dunia, peraturan tertinggi memilih binatang dunia yang paling favorit untuk dilahirkan terlebih dahulu. Tetapi itu tidak berarti bahwa bakatnya adalah terbaik, hanya, aturan tertinggi, mendukung binatang. Pada awalnya, Beidi dan Mohe adalah salah satu dari 20 yang pertama lahir, dan saya lahir kemudian, tetapi saya bangkit lebih cepat, jadi saya memasuki eselon pertama, dan akhirnya dituan dengan bantuan, aku akan menjadi raja terakhir. Luo Feng diam-diam memukul lidahnya setelah mendengar ini, dan dia tidak tahu tentang kelahiran binatang dunia dan hal-hal semacam itu sebelumnya. Meskipun Luo Feng tahu lokasi binatang buas dunia, dia tidak berani bergerak maju dengan gegabah. Luo Feng bahkan merasakan murka alam semesta primordial dari laut alam semesta. Meskipun aturan tertinggi seharusnya tidak membiarkan alam semesta asli berurusan dengan dirinya sendiri, semuanya masih harus berhati-hati, dan yang terbaik adalah mengetahui lebih banyak tentang situasinya. Luo Feng mengemudikan menara Xingchen ke arah binatang dunia dengan kecepatan 10 juta kali kecepatan cahaya. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan dewa sejati dalam petualangan Jedi. Dewa sejati ini adalah makhluk yang tampak aneh. Tubuh bagian bawahnya adalah kuda dengan 4 kuku. Leher kuda itu memiliki tempat yang mirip dengan bahu manusia, dan dia memiliki 2 tangan yang besar. Wajahnya bahkan lebih jelek. Luo Feng segera berhenti, dan tiba-tiba ledakan kekuatan suci halus menyebar ke arah dewa sejati. Dewa sejati langsung jatuh ke dalam ilusi. Luo Feng berkata, ceritakan semua yang kamu ketahui tentang peta alam semesta. Dewa sejati mengangguk. Segera, dewa sejati mulai menggambar peta, dan gambar 3 dimensi segera disajikan. Yang paling menonjol di antara mereka adalah gunung yang megah, sebuah pulau yang dikelilingi oleh arus air, dan puluhan pegunungan yang bergulir. Luo Feng tidak bisa tidak terkejut. Peta ini tidak memiliki kekosongan atau ambiguitas. Mungkinkah ini peta yang lengkap? Luo Feng bertanya secara rinci, dan dewa sejati yang jatuh ke dalam ilusi secara alami tahu segalanya. Peta ini sebenarnya adalah peta yang lengkap. Menurut dewa sejati ini, itu ditarik oleh leluhur mereka sendiri, dan setelah reinkarnasi tanpa akhir, tidak ada yang salah dengan itu. Dan ketika Luo Feng bertanya siapa leluhur itu, dewa sejati yang jatuh ke dalam ilusi benar-benar menyinari matanya dan berkata dengan nada pemujaan yang tak tertandingi, leluhur pertama yang agung adalah Raja Dewa dari sebuah kerajaan setelah reinkarnasi, dan dia juga sumber alam semesta primordial. Kehendak. Luo Feng mengangguk, meskipun dewa sejati ini tahu tentang reinkarnasi, dan itu mengejutkan Luo Feng ketika dia bisa mengatakannya, tetapi setelah mengetahui bahwa kehendak asli dari alam semesta asli adalah dibawa pergi oleh Raja Dewa, dia merasa itu adalah hal yang biasa. Selama Raja para Dewa mengizinkannya, maka dewa sejati secara alami dapat mengetahui dan berbicara.
Adapun kehendak asli alam semesta primordial, tidak mengherankan bahwa itu adalah Raja Dewa. Lagi pula, bahkan Luo Feng memiliki keyakinan besar bahwa ia dapat mengambil kehendak asli dari alam semesta asli, dan generasi Raja Dewa secara alami dapat mengambil alih. Tapi karena alam semesta ini adalah alam semesta Raja Dewa, itu bukan hal yang baik untuk Luo Feng. Pada saat yang sama, Luo Feng juga mengerti mengapa aturan tertinggi ingin membantu binatang alam semesta untuk melahirkan raja. Karena begitu Raja Binatang Dunia lahir dan melahap sumber alam semesta purba, maka alam semesta purba pada akhirnya akan menjadi sumbernya, dan kehendak Raja Dewa tidak akan lagi menjadi sumber kehendak alam semesta purba. Pada saat yang sama, jumlah alam semesta kecil yang mengerikan juga akan ditelan oleh Raja Binatang Buas Dunia, dan saya khawatir alam semesta kecil Raja Dewa juga akan runtuh. Memikirkan hal ini, Luo Feng menyadari bahwa dia terlibat dalam konfrontasi antara aturan tertinggi dan seorang Raja Dewa. Peluang adalah kesempatan untuk mengendalikan Raja Binatang Buas Dunia lain, bahkan temperamen Luo Feng sangat bersemangat. Luo Feng tahu kekuatan tempur yang kuat dari Raja Binatang. Jika dia mengendalikan satu jiwa lagi, saya khawatir dia akan dapat mendominasi dunia dengan mengandalkan dua Raja Binatang di benua asal. Tapi Raja Dewa ini mungkin bukan lampu hemat bahan bakar, dan dia pasti akan memiliki beberapa cara, dan bahkan jika Luo Feng berhasil menyelesaikan semua cara Raja Dewa, Raja terakhir berhasil lahir. Kemudian, Raja Dewa ini pasti akan berurusan dengan Luo Feng di benua asal. Ini menyebabkan Luo Feng, yang terjebak di antara aturan tertinggi dan seorang Raja Dewa, sakit kepala. Luo Feng kemudian bertanya kepada Dewa Sejati, apakah Raja Dewa telah menyiapkan segala cara untuk menghadapi binatang buas? Dewa Sejati berkata dengan kosong, meskipun Raja Dewa bukanlah Raja Dewa yang membuat harta paling banyak, inkarnasi kekuatan suci dari Raja Dewa masih menciptakan harta mekanik Qi Muxian yang kuat, Qi Muxian, dan juga Qi Luoshan. Qi Muxian dikendalikan oleh puluhan Dewa Sejati, dengan kecepatan yang sangat cepat, dan kekuatan serangannya setara dengan Void True Order ke-11. Tuhan, Qi Luoshan dikendalikan oleh lebih dari 200 Dewa Sejati. Kecepatannya tidak cepat, tetapi kekuatan serangannya setara dengan puncak Dewa Sejati Void. Petik 2. Luo Feng mengangguk diam-diam setelah mendengarkan, ini memang bisa menyelesaikan krisis dunia, binatang buas dunia, dan bahkan, Qi Luoshan, itu dapat membunuh Raja Binatang Buas Dunia. Namun, Raja Binatang Buas Dunia ini adalah Raja Binatang Buas Dunia yang paling awal, dan kekuatannya setara dengan Dewa Sejati Void yang baru saja menerobos. Luo Feng menanyakan banyak hal kepada Dewa Sejati ini, tetapi sayangnya tidak ada informasi yang lebih berguna, jadi Luo Feng pergi. Setelah beberapa saat, Dewa Sejati Empat Kuku lolos dari ilusi, tetapi merasa sangat bingung, jelas tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Pada saat ini, Luo Feng sudah bergegas menuju Gunung Agung dengan kecepatan tinggi, menurut informasi peta yang dijelaskan oleh Dewa Sejati Berkuku Empat, tempat ini disebut Puncak Kuan. Aura binatang dunia yang Morosa rasakan ada di sini, dan itu juga salah satu dari 3 jedi di Laut Kosmik yang ditampilkan di peta. Luo Feng bergegas ke Kuan Peak, dan dengan cepat bergegas ke tempat di mana Morosa merasakan aura binatang buas dunia. Ini adalah jedi yang disebut hutan hitam berkabut, yang sama dengan tempat gelap di Laut Kosmik tempat Luo Feng berada, dan itu adalah tempat lahirnya binatang buas. Aturan tertinggi diselimuti di sini, dan ada burung besar yang telah berdiri di sini untuk waktu yang lama. Burung besar itu tingginya ribuan mil, dengan sayapnya terbuka. Jarak antara kedua ujung kedua sayap hampir 10.000 mil, dan bentuknya mirip dengan burung biasa. Sarana serangan tiba-tiba diperkaya. Luo Feng berpikir dalam hati, ini Qi Muxian. Qi Muxian tidak melakukan apa-apa saat ini, dan Luo Feng tidak mengungkapkan dirinya. Setelah beberapa saat, aturan tertinggi surut, dan sayap Qi Muxian bergerak. Tepat saat dia akan terbang, Dewa Sejati di dalam Qi Muxian menemukan bahwa seluruh Qi Muxian ditarik ke satu arah tanpa terkendali. Siapa? Sebuah suara datang dari Qi Muxian. Alien mana yang berani menyentuh klan kekaisaran saya? Lepaskan segera, atau Anda pasti akan diburu oleh klan kekaisaran kami. Suara seperti guntur terdengar. Apakah kamu tidak tahu bahwa kita sedang berhadapan dengan binatang buas dunia? Binatang buas dunia itu akan melahap alam semesta kecilmu. Seorang pria kuat berpikir bahwa dia diserang oleh kelompok lain di alam semesta ini.
Kutukan, bujukan, dan pertanyaan terus keluar, tetapi Luo Feng mengabaikannya dan terus memanipulasi menara bintang untuk menelan Qi Muxian. Setelah beberapa saat, Qi Muxian tersedot ke menara bintang, Luo Feng tidak berhenti, dan segera terbang ke hutan hitam berkabut. Setelah terbang sebentar, dia melihat dua binatang buas dunia bertarung. Luo Feng tersenyum ringan, dan menelan dua binatang dunia ke dalam menara bintang, dan dua binatang dunia yang hanya dewa sejati tidak dapat menahan sama sekali. Segera, Luo Feng menelan semua 20 binatang ke dalam menara bintang. Morosa, pergilah melihat binatang-binatang dunia ini, seperti yang aku katakan padamu. Perintah Luo Feng. Ya, Tuan. Morosa menjawab dengan hormat. Di ruang tertutup di menara bintang, 20 binatang dunia semuanya ada di sini, dan mereka terus-menerus berkomunikasi melalui dunia di dalam tubuh mereka, dan mereka tidak bertarung. Pada saat ini, Morosa muncul dari udara tipis, dan para monster bertindak pada saat yang sama, menyerang Morosa pada saat yang sama. Namun, Morosa hanya mengangkat tangannya sedikit dan memblokir serangan itu. Merasakan nafas Morosa, para Wild Beast semua terkejut, dan satu Wild Beast bertanya dengan ragu, "Wild Beast?" Morosa tersenyum kecil, "Kamu tidak perlu panik, saya adalah raja dari Wild Beast, ia datang dan bantu saya, keluarga binatang buas dunia untuk melahirkan raja baru." 20 binatang buas dunia tidak bisa menahan napas dalam-dalam ketika mereka mendengarnya. Kamu sebenarnya adalah raja binatang buas dunia. Yang satu ini, raja binatang buas dunia dari laut alam semesta. Ketika saya melewati saluran reinkarnasi, aturan tertinggi meminta saya untuk datang ke sini untuk membantu melahirkan raja binatang buas dunia. Untuk kemuliaan keluarga binatang buas dunia saya datang. Dan tujuan saya adalah memilih binatang dunia terkuat. Binatang buas dunia itu adalah raja terakhir, kata Morosa sambil tersenyum. Jadi, ayo bertarung di sini, pemenang akan terus bertarung dengan pemenang lainnya, dan yang kalah akan dibawa pergi olehku. Karena itu, kamu tidak dapat berevolusi dengan melahap pemimpin dunia lain, kamu hanya bisa selalu menjadi tier 1. Kamu adalah bersaing dalam aspek lain, seperti kemauan, jiwa, keterampilan tempur, Morosa berhenti, lalu melanjutkan. Jika kamu tidak bertarung, maka aku akan membunuh kalian semua, dan meninggalkan mereka yang mau bertarung. Ayo mulai bertarung. Tidak punya ide lain, kamu tidak melahirkan raja, dan pada akhirnya, kamu akan dihancurkan oleh pembangkit tenaga listrik di lautan kosmos ini. Setelah Rosa selesai berbicara, sosok itu menghilang. Binatang buas dunia lain melirik mereka, tetapi tidak melakukan apa-apa. Mereka tidak yakin apakah Raja Binatang Buas dunia ini akan benar-benar membantu mereka, dan mereka khawatir bahwa mereka akan diperbudak oleh Raja Binatang Buas dunia itu. Mereka merasakan fluktuasi binatang yang sama, tetapi fluktuasi pihak lain jauh lebih kuat daripada fluktuasi mereka, dan ada perasaan bahwa atasan memandang rendah yang lebih rendah. Setelah itu, binatang buas dunia tiba-tiba bergerak, bergegas menuju binatang buas di sebelahnya, dan pada saat yang sama melepaskan serangan jiwa. Binatang buas yang diserang itu sangat marah. Sue Qiong, kamu tidak tahu tujuan Raja Binatang Buas dunia itu, apakah kamu akan melawanku? Karl, Raja terakhir harus lahir, tidakkah kamu tahu takdir kita? Dan lahir di laut kosmik ini, kita semua mati, atau Raja terakhir lahir, dan lautan kosmik Raja Dewa akan mengusirnya. Meskipun Sue Qiong berbicara, dia tidak lambat sama sekali, dan bahkan mengalahkan Karl untuk sementara waktu. Binatang dunia lain juga berkata, ya, kami tidak punya pilihan, aturan tertinggi memberitahu kita bahwa semua binatang dunia yang lahir sebelum laut kosmik ini telah jatuh, dan tidak ada raja terakhir yang dapat lahir, karena aturan tertinggi telah datang kepada kita jika kita memiliki pembantu dari Raja Binatang Buas dunia, maka kita harus bergantung pada Raja Binatang Buas dunia itu untuk melahirkan raja di antara kita. Pada saat ini, beberapa binatang buas dunia masih ragu-ragu, tetapi binatang buas dunia lain mulai menyerang mereka, dan mereka dipaksa untuk tembakan dilakukan, dan akhirnya semua binatang bergerak. Luo Feng menyaksikan adegan ini dengan puas, dan pada saat yang sama bertanya, Morosa, mana di antara binatang dunia ini yang menurut Anda paling mungkin menjadi raja? Tuan, di antara binatang buas dunia ini, yang paling penuh harapan adalah Sue Qiong. Hati, kemauan, dan tekad adalah yang terkuat di antara binatang buas dunia ini. Luo Feng sedikit mengangguk, baru saja,
binatang buas dunia lain tidak bergerak. Dia juga bangun. Sue Qiong ini mungkin tidak tahu bahwa aku akan memperbudak mereka. Jika aku tahu, apakah dia akan tetap bersikap seperti ini? Luo Feng tertawa. Pada akhirnya, binatang buas dunia ini terus-menerus dihilangkan, dan binatang buas dunia yang dihilangkan semuanya dipindahkan ke dimensi lain. Setelah sekitar 2 bulan, hanya kubah salju yang tersisa di seluruh pesawat. Kubah salju ini sangat bagus, dan itu tidak mengecewakanku. Luo Feng sangat puas dengan kubah saljunya. Pada saat ini, Morosa tiba-tiba berkata, "Tuan, saya ingin melahap binatang buas dunia itu." Luo Feng terkejut, bukankah Morosa sudah menjadi raja binatang buas dunia? Dia telah mencapai evolusi terakhirnya. Morosa berkata, "Saya merasa bahwa tubuh saya sangat bersemangat, mungkin itu akan membuat saya memiliki perubahan yang luar biasa." Luo Feng mendengarkan dan mengangguk, "Kalau begitu kamu bisa menelannya dulu dan melihat perubahan di tubuhmu." Awalnya Luo Feng tujuannya adalah untuk membiarkan mereka bertarung pada level yang sama dan menghasilkan binatang dunia terkuat. Saya tidak berharap binatang dunia itu berguna bagi Morosa. Kemudian binatang dunia diteleportasi, dan Morosa juga muncul di samping binatang dunia pada saat yang sama, dan kemudian tanpa menunggu binatang dunia bereaksi, Morosa langsung membuka mulutnya dan menelan binatang dunia. Setelah beberapa saat, ada lapisan cahaya dan bayangan yang sangat samar di sekitar tubuh Morosa. "Apakah ini cahaya dan bayangan dari baju perang?" seru Morosa. Luo Feng juga terkejut, mungkinkah Morosa bisa melahap binatang buas dunia ini untuk membuat sepasang baju perang? Segera, Luo Feng meminta Morosa untuk kembali. Luo Feng dengan hati-hati memperhatikan cahaya dan bayangan baju besi yang sangat kabur. "Hei, kenapa armor ini tidak menolak armor aslimu? Ini sebenarnya bisa hidup berdampingan. Cahaya dan bayangan dari armor ini bisa langsung ditumpangkan pada armor lain. Kekuatan pertahanan ini, cek, ini seperti mengenakan 2 pasang baju besi perang." Luo Feng meminta Morosa untuk melepas baju besi asli dan mencoba menyerangnya. Akibatnya, cahaya dan bayangan baju besi menahan sekitar 50% dari kekuatan, meskipun itu hanya acak pukulan, tetapi cukup untuk memukau Luo Feng. Cahaya dan bayangan ini dapat meningkatkan kemampuan menyelamatkan nyawa Morosa puluhan kali. Jika dia dapat menggunakannya sendiri, itu akan sangat bagus. Tiba-tiba, pola cahaya redup menghilang. Luo Feng menangkap pola cahaya dengan tajam. Luo Feng berseru, "Pola rahasia, ini sebenarnya pola rahasia, dan cahaya dan bayangan terbuat dari pola rahasia." Morosa terkejut karena dia tidak merasakan pola rahasianya sama sekali. Setelah beberapa saat, pola rahasia tidak muncul kembali. Luo Feng juga merasa aneh, tetapi Luo Feng sangat yakin bahwa dia benar-benar melihatnya, dan segera memerintahkan, "Morosa, jika kamu pergi untuk melahap binatang itu, mungkin cahaya dan bayangan akan menjadi lebih jelas." "Ya, Tuan," Morosa berkata dengan hormat. Morosa muncul kembali di pesawat tempat 18 binatang berada asli 20. Morosa melahap 1, Sue Qiong adalah pemenangnya, bukan di pesawat ini. Ketika Morosa keluar, para monster dunia lain mau tidak mau bertanya, "Mengapa Kel mati? Apakah semua monster dunia yang kita singkirkan semuanya mati?" "Hahaha, kamu tidak mati, bagaimana Raja Binatang Dunia muncul? Selanjutnya, kalian hanya bertanggung jawab untuk meningkatkan kekuatanku." Morosa tertawa, dan kemudian Morosa langsung membuka mulutnya dan menelannya. "Tidak." Ketika seekor binatang dunia meneriakkan kata, "Tidak," dengan ngeri, itu ditelan oleh Morosa. Dalam sekejap, hanya Morosa yang tersisa di seluruh ruang pesawat, dan cahaya serta bayangan di permukaan tubuh Morosa saat ini tampak sedikit lebih jelas. Kemudian Luo Feng meminta Morosa untuk kembali dan mengamatinya dengan cermat. Setelah menontonnya lama, akhirnya dia menemukan jejak cahaya yang muncul, dan sekarang bahkan Morosa menemukannya. "Sepertinya kamu harus terus melahap binatang dunia lain, tetapi mengapa binatang dunia lain belum muncul?" tanya Luo Feng. Morosa berkata, "Jangan khawatir, Tuan, binatang buas dunia lainnya semua akan lahir dalam 2 hari ke depan. Dengan kemampuan pagoda bintang, tidak sulit untuk menyedot 1 miliar binatang dunia sekaligus." Luo Feng mengangguk, lalu berkata lagi, "Terus menunggu." Sehari kemudian, aturan tertinggi tiba-tiba datang, dan kemudian sejumlah besar binatang dunia mulai muncul di Kabut Hessen. Ketika semua binatang dunia lahir, aturan tertinggi surut.
Tepat ketika binatang buas mulai bertarung satu sama lain, hisapan yang sangat kuat tiba-tiba menyerang mereka, dan menara bintang yang menelan mereka. Meskipun 1 miliar binatang dunia telah bersatu untuk melawan, mereka masih tertelan ke menara bintang tak terkendali, dan mereka bahkan tidak bisa melakukan penghancuran diri. Satu persatu, binatang buas didistribusikan di banyak ruang menara bintang. Ketika menara bintang berada di medan perang di luar wilayah, itu adalah 100.000 Raja Abadi. Pangeran dan Dewa Abadi yang tak terhitung jumlahnya mengambil risiko di dalamnya. Bahkan Luo Feng ada di dalamnya, untuk berurusan dengan Kam Koalisi, memindahkan lautan tak berujung sejauh 80 miliar kilometer ke Menara Bintang. Menara Bintang dapat dengan mudah membawa 1 miliar binatang buas dunia. Morosa, menjelma dalam ribuan, pergi ke berbagai pesawat dan mengucapkan kata-kata yang sama dengan yang dikatakan 20 binatang dunia terakhir kali. Dan juga menambahkan sebuah paragraf, jika Anda ingin pergi ke pesawat lain, Anda hanya dapat pergi ketika bagian itu muncul secara alami. Yang kalah di antara Anda akan langsung dipindahkan, dan mereka akan dianggap dihilangkan, dan saya secara pribadi akan mengeksekusi mereka. Dan milikmu pangkat yang sama, kecuali menjadi Raja Binatang Buas Dunia. Jika tidak, itu akan selalu menjadi peringkat pertama. Aturan kelahiran Raja Binatang Buas Dunia adalah, binatang buas dunia terakhir yang masih hidup, tidak peduli berapa peringkatnya, akan menjadi raja terakhir. Ketika Morosa terakhir, itu hanya binatang dunia urutan kelima, karena kemudian Morosa adalah satu-satunya binatang dunia yang tersisa, jadi dia menjadi raja terakhir. Di setiap dimensi, beberapa binatang dunia saling membunuh, sementara yang lain ragu-ragu. Di Menara Bintang, semua binatang buas dunia tidak dapat menghancurkan diri sendiri, dan yang terkuat di antara mereka pasti akan menjadi raja terakhir. Luo Feng menyaksikan adegan pertempuran di ruang itu, dan Morosa duduk di sebelahnya. Morosa, tahukah kamu mengapa aku ingin mereka memutuskan yang terkuat? Aku tidak perlu melakukan ini, aku hanya perlu mengendalikan salah satu dari mereka dengan jiwaku dan membunuh sisanya. Tahukah kamu mengapa aku melakukan ini? Feng melemparkan pertanyaan ke Morosa. Tuan, ketika saya baru kelas 2, Anda berjanji kepada saya untuk menjadi raja terakhir, bukan jangkrik mengerikan urutan kelima. Morosa berpikir sejenak dan melanjutkan, itu adalah kehendak saya yang saya lihat. Pengalaman pertempuran, meskipun Mengza kuat, tetapi dalam situasi peringkat yang sama, secara alami tidak dapat dibandingkan dengan saya, jadi saya melahap Mengza dan menjadi binatang dunia tingkat kelima. Alasan yang sama, bahkan jika Raja Binatang Dunia, peringkat yang sama, juga memiliki kekuatan ada kelemahan, bahkan jika alam Mengza adalah Raja Binatang Buas Dunia, itu tidak dapat dibandingkan dengan saya yang juga Raja Binatang Buas Dunia. Oleh karena itu, tuannya memilih yang terkuat dari binatang buas dunia ini, dan Raja Binatang Buas Dunia adalah yang paling kuat. Hahaha, analisisnya sangat teliti. Secara alami, semakin kuat Beastmaster yang memperbudak dunia, semakin baik. Ini adalah cara untuk memaksimalkan kekuatan kita. Luo Feng tertawa. Dan saat ini, benua asal. Ada kerajaan para dewa bernama Qi Kingdom. Di istana kerajaan Qi saat ini, Dewa Raja Qi yang tinggi memandang dua pembangkit tenaga listrik di bawah, Mo Qiong dan Dior, dan berkata perlahan, lautan kosmos sedang dalam masalah. Aturan tertinggi telah menemukan dewa sejati yang abadi untuk membantu binatang itu. Aku ingin kalian berdua, segera bergegas kembali ke lautan kosmos, kalahkan dewa sejati yang abadi, dan cegah kelahiran Raja Binatang Dunia. Adapun rencana untuk kembali ke lautan kosmos, gunakan rencana B. Kedua dewa sejati terkejut, mereka sudah mengetahui rangkaian hal tentang kelahiran binatang buas dunia. Namun, rencana B untuk kembali ke lautan kosmos. Rencana ini membutuhkan harga untuk kembali, dan kembali bukanlah keadaan puncak. Namun, setelah memikirkannya sebentar, mereka bahkan tidak memperhatikan dewa sejati abadi yang baru saja menerobos dan kembali dari alam semesta. Ini bukan untuk menyalahkan mereka. Mereka telah bersentuhan dengan berbagai warisan di benua asal, dan mereka juga telah memperoleh sumber daya budidaya terbaik. Mereka telah menjadi dewa sejati abadi selama ribuan reinkarnasi, dan mereka telah mencapai batas keabadian, dewa sejati hanya satu langkah lagi. Namun, dewa sejati abadi hanya satu langkah lagi untuk menjadi orang suci. Ada banyak orang, jenius yang tak terhitung jumlahnya, dan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya terjebak dalam langkah ini dan tidak dapat bertahan hidup.
Namun, meskipun Luo Feng baru saja menjadi dewa sejati abadi belum lama ini, dia pasti adalah pemimpin dewa sejati abadi. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, Luo Feng telah menciptakan teknik rahasia tingkat 19. Jika dia menggunakan pisau bayangan darah, itu akan menjadi urutan ke-20 yang teratas, ditambah warisan dunia Duandong He dan Jinzi, pasti tidak akan tahu kurang dari mereka berdua dalam hal warisan. Selain itu, kekuatan Morosa sebanding dengan Luo Feng, bahkan jika Luo Feng tidak menggunakan teknik Lai Yuan, Morosa bahkan lebih kuat dari Luo Feng. Di dalam menara bintang, binatang dunia Sue Qiong berdiri di udara dengan binatang dunia lain, dan binatang buas di sisi yang berlawanan disebut kurang. Sue Qiong, kamu adalah salah satu dari 20 binatang dunia yang lahir lebih dulu. Meskipun aku lahir lebih lambat darimu, kamu mungkin tidak bisa mengalahkanku. Dalam pertempuran telah mengatakan ini, tetapi akulah yang menang pada akhirnya. Les tersenyum, dan kemudian terbang menuju kubah salju dengan serangan jiwa. Sue Qiong dengan mudah melawan, dan kemudian Sue Qiong bergegas langsung ke arah Rais, mengepalkan dengan satu tangan dan membentuk-bentuk cakar dengan tangan yang lain. Pada saat yang sama, itu adalah serangan jiwa terhadap Rais. Rais juga menahan serangan jiwa, dan pada saat yang sama bergegas menuju kubah darah. Kedua belah pihak bentrok bersama dalam sekejap, dan darah binatang yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Cakar Snow Dome menebas wajah Rais, dan tinju Rais menghantam perut Snow Dome. Kedua belah pihak datang dan pergi, dan mereka berjuang begitu keras sehingga bahkan ketika binatang dunia lain memasuki ruang ini, mereka berada jauh, karena takut terpengaruh. Sue Qiong dan Rais berpisah pada saat yang sama. Salah satu kepala Sue Qiong mengalami luka yang mengerikan. Satu mata di kepala itu terus-menerus berdarah, dan tubuhnya penuh dengan luka dan bekas tinju. Sally juga tidak enak badan, tubuhnya dipenuhi bekas cakar dan bekas tinju, satu bahunya hampir jatuh, dan satu mata di bagian depan kepalanya juga tergores. Namun, ketika mereka semua menjulurkan lidah dan menjilat semua luka di tubuh mereka, luka itu sembuh seketika. Ini adalah kemampuan binatang itu, tetapi luka asli masih mempengaruhi mereka sampai batas tertentu. Kurang, aku tidak menyangka kamu begitu kuat. Aku akui bahwa kamu adalah lawan yang sangat kuat, dan itu juga layak untuk cara terkuatku, kata Sue Qiong sedikit santai. Sue Qiong, kamu tidak bisa melakukan apapun padaku, gunakan cara apapun yang kamu miliki, kata Les dengan jijik. Sue Qiong mendengus dingin, dan tiba-tiba kekuatan binatang dunia melayang keluar dari tubuh, dan kekuatan binatang dunia berangsur-angsur mengembun menjadi bentuk pisau, dan kemudian dipegang oleh Sue Qiong di tangannya. Les mau tidak mau terkejut. Dia juga tahu tentang senjata. Namun, senjata yang diringkas oleh kekuatan binatang itu bahkan tidak cukup tajam untuk cakar mereka, jadi dia tidak pernah mempertimbangkan untuk menggunakan senjata. Sue Qiong, apakah kamu mengejekku dengan meninggalkan cakarmu yang tajam dan menggunakan pisau yang rapuh? Namun, Sue Qiong tersenyum dan berkata, metode seranganku hanya bisa digunakan secara maksimal dengan bantuan pedang. Terakhir kali aku bertarung dengan Kaya, aku mengalahkannya dengan pedang. Les langsung memperhatikannya, karena kekuatan kartu binatang ia tidak kalah dengan dia, tapi dia benar-benar kalah dari ilmu pedang Sally. Sally bergerak dalam sekejap, dan pedang di tangannya menggesek, meninggalkan jejak samar di ruang yang sangat stabil di menara bintang. Cahaya pisau langsung menyusul Rais, dan Rais tidak punya waktu untuk menghindar, dan kemudian luka mengerikan muncul di tubuh Rais. Rais ketakutan, dia tidak menyangka akan terluka seperti ini hanya dengan satu pisau. Tapi Sue Qiong tidak membiarkannya kabur sama sekali, dia mengikuti di belakang Les, terus-menerus melepaskan serangan jiwa, dan bahkan menebas Les dengan teknik pisau. Les panik. Saat terbang, dia terus menyerang dan mengganggu Sue Qiong, yang mengejarnya. Pada saat yang sama, dia berkata dengan penuh semangat, Sue Qiong, lepaskan aku. Aku bisa membantumu menangani binatang buas lain bersama-sama, kita bekerja sama, tidak ada dari kita yang sama. Lawan kita. Sally mencibir, menjagamu. Ia, bersumpah pada aturan tertinggi, setia padaku, dan jangan merebut Raja Binatang Buas Dunia bersamaku, beraninya kamu. Rais berteriak setelah mendengarkan, Sue Qiong, kamu pergi terlalu jauh. Tapi dia tidak bisa melarikan diri, saluran luar angkasa menara bintang belum dibuka, dan dia terus-menerus diserang oleh Sue Qiong, dan kecepatannya berangsur-angsur melambat.
Setelah itu, Leis, yang dipukul oleh Sue Qiong lagi, menderita serangan jiwa yang kuat, perlahan-lahan jatuh ke tanah, dan diteleportasi keluar dari ruang ini dalam sekejap. Sue Qiong dengan dingin melihat Lei diteleportasi, berlebihan. Ini konyol. Luo Feng telah mengamati pertempuran mereka. Pada akhirnya, ilmu pedang Seli juga mengejutkan Luo Feng. Pedang itu benar-benar membawa jejak kehancuran sumber kekuatan. Tanpa jejak kekuatan untuk menghancurkan sumber ini, teknik pedang Sue Qiong diperkirakan hanya urutan ke-8, tetapi dengan jejak kekuatan untuk menghancurkan sumber ini, teknik pedang Sue Qiong langsung melonjak ke puncak tingkat ke-9. Jika Sue Qiong memiliki harta karun tingkat dewa sejati tipe serangan, itu pasti metode serangan tingkat ke-10. Anda harus tahu bahwa Sue Qiong hanyalah binatang dunia tingkat pertama, dan sudah sangat luar biasa untuk dapat melakukan ini. Hanya 3 hari sejak binatang buas mulai bertarung, tetapi hanya ada sekitar 500 juta dari 1 miliar binatang buas yang tersisa. Di antara mereka, Sue Qiong membunuh 113 binatang dunia, dan yang kedua adalah binatang dunia bernama Tisa, yang membunuh 97 binatang dunia, dan yang ketiga adalah Yapa, yang membunuh 59 binatang dunia. Meskipun ketiga binatang dunia ini semuanya orde pertama, mereka sudah berdiri di puncak piramida. Ketika binatang dunia lain bertemu dengan 3 binatang dunia ini, mereka hampir pasti akan mati. Di lingkungan khusus Menara Bintang, selama saluran luar angkasa tidak dibuka, tidak ada yang bisa melarikan diri dari ruang itu, bahkan jika saluran luar angkasa baru saja dibuka, binatang buas di sisi dominan dapat mengejar dan membunuh ruang itu. Jadi selama Anda tidak bisa mengalahkan lawan, bahkan jika Anda belum tersingkir, Anda tidak bisa lepas dari nasib diburu. Dalam keadaan seperti itu, untuk bertahan hidup, binatang buas dunia mulai bersatu menjadi 2 dan 3, kemudian, kelompok binatang dunia terbesar sebenarnya mencapai 143. Di sebuah ruang di Menara Bintang, ada 15 binatang dunia, dan yang di depan adalah Sue Qiong. Ketika mereka merasakan kubah salju tempat binatang dunia berkumpul dalam kelompok dan mengalahkan binatang buas dunia lainnya, mereka semua memberi mereka pilihan, menyerah atau mati. Pada akhirnya, Sue Qiong melenyapkan 47 binatang buas dunia, dan hanya 14 yang bersedia menyerah. Mereka bersumpah pada aturan tertinggi, menyerah, dan tidak akan melanggar Sue Qiong. Mereka juga tidak dapat bersaing dengan Sue Qiong untuk memperebutkan Raja Binatang Buas Dunia. Bagaimanapun, mereka adalah makhluk lautan kosmos, dan berguna untuk bersumpah demi aturan tertinggi. Pada saat ini, ruang yang tidak jauh berfluktuasi, dan saluran ruang angkasa perlahan terbentuk, dan kubah salju memberi isyarat kepada binatang di bawah, menunjukkan bahwa ia ingin meninggalkan ruang ini. Pada saat ini, ada tawa keras dari ujung saluran luar angkasa yang lain. Hahaha, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, Sue Qiong. Kulit Sue Qiong sedikit berubah, karena saluran luar angkasa terhubung secara acak kemanapun, ruang, jadi tidak ada yang bisa saya tidak tahu siapa yang akan saya temui di ruang berikutnya. Tetapi kali ini Sue Qiong bertemu Tisa, dan ada total 87 binatang dunia yang dibawa oleh Tisa. Hal ini membuat dunia binatang di belakang Sue Qiong ketakutan. Binatang buas dunia pada awalnya berurusan dengan Sue Qiong dan Tisa, binatang buas top dunia, jadi mereka bergabung bersama. Tapi sekarang Tisa benar-benar membawa 87 binatang dunia untuk menghadapi mereka, meskipun pihak lain terutama berurusan dengan Sue Qiong, mereka harus membantu Sue Qiong. Pertempuran ini tidak bisa dihindari bagi mereka. Tisa, meskipun aku tahu kamu bersama 87 dunia binatang, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu secepat ini. Wajah Sue Qiong tidak tampan. Sue Qiong, ini kerjasamaku dengan mereka. Meski pada akhirnya, aku harus menghadapi semua aliansi mereka sendirian, tapi dibandingkan dengan mereka, aku lebih takut padamu, kata Tisa dengan gigi terkatup. Ternyata, Tisa, kamu benar-benar meremehkanku. Sue Qiong tersenyum kecil. Sue Qiong, hari ini adalah hari di mana kamu akan dilenyapkan. Tisa berteriak dan bergegas menuju Sue Qiong. Sue Qiong tidak menunjukkan kelemahan. Kekuatan dari World Beast terkondensasi menjadi pedang, dan mengayunkannya ke arah Tisa. Segera, sebilah cahaya muncul dalam sekejap, dan dalam sekejap mata, itu berada di depan Tisa. Tisa buru-buru menghindari pisau itu, tetapi dia masih terkena bahu kanan, dan darah langsung mengalir, tetapi Tisa melakukannya, tidak berhenti menyerang, dan dalam sekejap mata menangkap Sue Qiong, cakarnya yang tajam meraih ke arah wajah Sue Qiong.
Sue Qiong mengangkat pedang dengan tangan kanannya untuk melawan, dan cakar tangan kirinya juga meraih Tisa. Pedang itu hancur seketika, kepala Sue Qiong miring ke belakang, tapi masih tergores, tapi cakar Sue Qiong diblokir oleh Tisa. Sue Qiong tidak bingung, tangan kanan yang dibebaskan setelah pedang perang hancur langsung mengepalkan tinju dan membantingnya ke arah Tisa, yang terlambat untuk bereaksi, tetapi Tisa menerima pukulan itu dengan kuat. Tepat ketika Tisa hendak mengambil langkah berikutnya, jiwa Sue Qiong menyerang, dan tubuh Tisa terdiam beberapa saat. Tentu saja, Sue Qiong tidak akan melewatkan kesempatan ini. Dia menyatukan jari-jarinya dan menggunakan telapak tangannya untuk menggunakan teknik pedang. Tisa yang terkena serangan jiwa tidak sempat menghindar, dan luka mengerikan tiba-tiba muncul di tubuhnya. Tisa panik, dan langsung mundur. Sue Qiong, aku tidak menyangka serangan jiwamu begitu kuat, jauh lebih kuat dari terakhir kali kamu bertarung dengan Rais. Jiwaku bahkan lebih kuat dari Rais. Awalnya, kamu serangan jiwaku bisa tidak membantu Les, tapi itu bisa mempengaruhiku sekarang, kemajuanmu sangat cepat. Sepertinya Les telah memberitahumu semua detail pertarunganku dengannya. Sue Qiong tertawa. Itu benar, aku bertarung dengan Les, dan aku tidak bisa membantunya. Aku tidak berharap dia mati di tanganmu. Aku pikir kamu hanya memiliki teknik pedang untuk mengancamku, tapi aku tidak berharap jiwanya akan mati, jadilah kuat. Jika bukan karena aku membawa 87 binatang buas, aku benar-benar tidak bisa mengalahkanmu. Tisa meraung. Sue Qiong juga melihat ke medan perang lain dengan ekspresi yang sedikit berubah. Itu adalah pertempuran antara 14 binatang dunia dan 87 binatang dunia. Situasinya tentu saja sepihak. Di awal pertarungan, ke-14 monster menyerbu ke dalam kelompok monster lawan dengan putus asa, karena jika mereka menyerang, mereka akan dimusnahkan dalam sekejap. Tetapi melakukan itu hanya dapat menunda waktu eliminasi, dan tidak dapat mengubah hasilnya sama sekali. Selama pertemuan singkat antara Snow Dome dan Tisa, hanya ada 11 dari 14 binatang yang tersisa. Wajah Sue Qiong sangat jelek, dan kemudian dia tampak kejam, dan dia bergegas menuju 87 binatang pada saat yang sama. Pada saat yang sama, dia memegang pisau dan menebas salah satu binatang itu. Binatang itu langsung memiliki serangan yang mengerikan, luka, tapi tidak dihilangkan. Karena mereka semua adalah binatang dunia tingkat pertama dengan kualitas fisik yang serupa, bahkan Sue Qiong mungkin hanya sedikit lebih baik. Pada awalnya, Les harus dieliminasi beberapa kali sebelum dieliminasi. Tidak mungkin untuk melenyapkan binatang buas dunia dengan tubuh yang sama dalam satu pukulan. Ke-87 binatang buas semuanya marah. Mereka menyerang Sue Qiong pada saat yang sama. Kecepatan Sue Qiong sangat cepat, dan sebagian besar serangan dapat dihindari dalam sekejap, tetapi serangan yang tersisa mengenai Sue Qiong, yang membuatnya muntah darah. Tisa tertawa, berpikir bahwa Sue Qiong akan mati hari ini, dia juga langsung bergerak dan mengejar Sue Qiong. Sue Qiong bergegas masuk ke dalam kelompok binatang dunia dan terus menggunakan teknik pedang. Meskipun dia juga melenyapkan 9 binatang buas dunia, karena dia terus-menerus diserang oleh jiwa-jiwa binatang dunia lain, dan dia harus bertarung dengan Tisa dari waktu ke waktu, dia terus berjuang, menjadi lemah. Meskipun menggunakan teknik pedang akan mengkonsumsi lebih sedikit daripada menggunakan kekuatan tingkat binatang yang sama untuk menyerang. Namun, dia pada awalnya adalah binatang dunia tingkat pertama, dan kemampuan untuk menggunakan metode serangan tingkat 9 secara inheren tidak wajar, dan konsumsinya secara alami sangat besar, dan dia menggunakannya berkali-kali bahkan elit di antara binatang buas dunia akan melakukannya, tidak dapat menanggungnya saat ini. Di ruang kontrol utama Menara Bintang, ada sosok berbaju perak dan bersayap perak dan makhluk cantik dengan baju besi dan cahaya dan bayangan, itu adalah Luo Feng dan Morosa. Saat ini, ada banyak layar di depan mereka, yang merupakan berbagai medan perang di Menara Bintang. Namun, keduanya menatap dekat satu medan perang di layar lebar dan tidak melihat medan perang lainnya. Sue Qiong ini agak disayangkan. Saya tidak mengontrol saluran luar angkasa, dan salurannya muncul secara acak. Luo Feng berkata kepada Morosa, apakah Sue Qiong dapat menyelesaikan kesulitan ini kali ini tergantung pada apakah dia dapat memilikinya atau tidak. Terobosan, seperti menembus peringkat ke-10 ilmu pedang, atau menerobos kemauan, atau meningkatkan kekuatan serangan jiwa, tapi ini terlalu sulit. Untuk meningkatkan serangan jiwa, setidaknya 2 serangan harus membuat binatang dunia lain lumpuh,
Jika tidak pertempuran dampak permainannya tidak besar, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk mencapai tingkat serangan jiwa ini, setidaknya Sue Qiong saat ini masih jauh dari langkah ini. Dan terobosan kemauan juga sangat sulit. Terobosan kemauan membuat kemampuan untuk menahan serangan jiwa lebih kuat, dan itu juga akan meningkatkan kekuatan serangan jiwa sampai batas tertentu, dan dua keuntungan ini adalah apa yang dibutuhkan Sue Qiong sekarang. Jika serangan jiwa dapat lebih mudah mengganggu musuh, dan Anda tidak terlalu terpengaruh, maka ini menempatkan Snow Dome pada posisi yang relatif menguntungkan. Namun, menerobos akan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, yaitu Luo Feng, setiap terobosan akan hanya terobosan setelah bertahun-tahun akumulasi dan penindasan besar. Dan ilmu pedang bahkan lebih mustahil. Orde 9 dan Orde ke-10 tampaknya serupa. Harus diketahui bahwa mata Dewa Allah telah hidup selama hampir 3 reinkarnasi dan tidak dapat menerobos dari Orde ke-9 ke ke-10 memesan. Sepertinya Sue Qiong akan tersingkir. Morosa juga menggelengkan kepalanya, sayangnya, kupikir dia adalah raja terakhir. Morosa, kenapa kamu tidak memberi Sue Qiong kesempatan lagi? Luo Feng memang benar, juga sangat enggan untuk disingkirkan dari binatang yang begitu kuat. Ya, Tuan. Morosa dengan hormat berkata, namun, binatang dunia lain akan tidak puas. Tidak apa-apa, Morosa, aturan dibuat oleh kami, dan binatang dunia lainnya, ini, benar-benar menerobos. Yang mengejutkan Luo Feng adalah pedang yang diayunkan oleh binatang buas Sue Qiong. Pedang ini meninggalkan jejak yang sangat halus di ruang Star Tower, tetapi tidak menyebar untuk waktu yang lama. Langsung terbelah dua dan diteleportasi pergi. Tiza langsung diteleportasi ke ruang kontrol utama Menara Bintang, dan sebelum dia bisa bereaksi, dia langsung ditelan oleh Morosa. Luo Feng menatap binatang buas dunia, Sue Qiong, dengan heran, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Sue Qiong sudah berada di tingkat 10 dengan pisau tadi. Morosa, tampaknya para binatang buas dunia tidak perlu bertarung lagi, raja terakhir telah lahir. Luo Feng berkata dengan lembut, nadanya penuh kegembiraan. Selamat kepada Tuan karena mendapatkan Raja Binatang Buas dunia lain. Morosa tertawa. Hahaha, Luo Feng juga tertawa. Setelah binatang dunia, Sue Qiong, mengalahkan Tiza. Dengan satu pukulan, dia melihat binatang buas dunia lain dengan wajah tegas, selanjutnya, giliranmu. Sue Qiong menyaksikan adegan ini dengan tenang. Dia juga tahu bahwa jika dia terus bertarung, dia tidak akan memiliki peluang bagus untuk menang. Bagaimanapun, binatang buas dunia yang mengikutinya semuanya mati, dan dia sendiri tidak dapat mengalahkan binatang buas dunia yang tersisa. Pada saat ini, seberkas cahaya menyelimutinya secara langsung, dia langsung meninggalkan ruang pesawat, dan sebuah suara datang, "Selamat, Anda telah menjadi yang terkuat dari semua binatang buas, Anda adalah raja terakhir." Sue Qiong mendengar ini, bisakah tidak membantu tetapi bersemangat. Aku adalah raja terakhir. Pada saat yang sama, suara Morosa terdengar dari semua bidang Menara Bintang pada saat yang sama, semua binatang kecil, raja terakhir akan segera lahir, dan kalian semua kehilangan kualifikasi untuk menjadi raja terakhir. Selanjutnya, saya akan membunuh kalian semua secara pribadi, untuk merayakan kelahiran Raja Binatang Dunia baru. Semua binatang buas dunia panik, raja terakhir akan segera lahir, dan Raja Binatang Buas dunia itu akan membunuh mereka. Tidak, raja terakhir seharusnya aku. Aku yang terkuat. Di ruang pesawat, Yava, yang menempati peringkat ketiga dalam daftar pembunuhan, meraung dengan enggan. Binatang buas dunia lain putus asa, beberapa meraung marah, beberapa gemetar ketakutan, dan beberapa bahkan bertarung dengan panik. Namun, saat berikutnya, semua binatang diteleportasi. Morosa, ada terlalu banyak dari mereka. Aku akan menyebarkannya di 10 ruang. Kamu bisa pergi ke setiap ruang untuk menelannya. Petik 2. Luo Feng menunjuk ke kejauhan, dan saluran luar angkasa muncul tepat di depan Morosa. Ya, Tuan. Kemudian Morosa melangkah langsung ke lorong ruang angkasa, dan langsung muncul di suatu ruang. Ada hampir 50 juta binatang dunia di ruang itu, tetapi mereka tidak bisa menahan Morosa sama sekali, bahkan di Menara Bintang. Di bawah represi, mereka bahkan tidak bisa meledakkan diri. Kemudian Morosa membuka mulutnya secara langsung dan mengambil napas ringan. Semua binatang dunia terangkat dari tanah satu demi satu dan terbang menuju mulut Morosa. Bahkan ada dorongan dari Menara Bintang,
dan semua binatang buas di dunia terbang sangat cepat. Terbang ke Morosa. Ketika binatang dunia mendekati mulut Morosa, semua binatang dunia menyusut dan ditelan. Dalam sekejap, hanya Morosa yang tersisa di seluruh ruang pesawat. Pada saat ini, cahaya dan bayangan baju besi di sekitar tubuh Morosa menjadi semakin solid, dan Morosa sangat puas. Kemudian, ada lorong ruang angkasa lain di depannya, dan Morosa melangkah langsung ke dalamnya. Hanya dalam beberapa napas, Morosa melahap semua binatang dunia dalam 10 dimensi. Akibatnya, di seluruh kelompok binatang dunia, hanya Suekiong, Yafa dan binatang dunia bernama Hechi yang tersisa. Suekiong secara alami adalah raja binatang buas dunia, dan dua yang terakhir untuk berjaga-jaga, dan mereka tidak dapat membunuh semua binatang buas dunia. Jadi Suekiong adalah raja secara langsung, raja binatang buas dunia, bahkan Luo Feng juga tidak menyebutkan perbudakan. Jika dia tidak bisa diperbudak, bukankah apa yang dilakukan Luo Feng akan sia-sia? Suekiong berada di ruang di Menara Bintang saat ini, dan dia secara alami merasakan hilangnya binatang satu demi satu, dan aku tidak bisa menahan senyum. Aku seharusnya berada di antara banyak binatang buas dunia di alam semesta, sejumlah kecil bahkan mungkin menjadi yang pertama menjadi raja binatang buas dunia dengan kekuatan tingkat pertama. Karena semua raja binatang buas dunia melalui pertempuran, menelan, dan meningkatkan, dan akhirnya mencapai yang terkuat, mereka menjadi raja binatang buas dunia. Dan dia langsung menghilangkan langkah melahap binatang dunia lain, karena yang tersingkir akhirnya dimakan oleh Morosa. Pada saat ini, sebuah lorong ruang angkasa terbentuk di depannya secara instan, dan seorang pria dengan baju besi perak dan sayap perak berjalan keluar dengan makhluk yang sangat cantik, itu adalah Luo Feng dan Morosa. Suekiong terkejut dengan penampilan Luo Feng, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang. Bagaimanapun juga Morosa adalah raja binatang buas. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Morosa benar-benar diperbudak? Jadi dia membungkuk sedikit kepada Morosa, senior. Hahaha, Suekiong, jangan sopan. Kamu juga akan menjadi raja binatang buas. Namaku Morosa, kamu bisa memanggilku langsung. Morosa tertawa. Saat Suekiong sedang bergembira atas antusiasme Morosa, kalimat Morosa berikutnya langsung membuatnya jatuh ke dalam gua es. Ini adalah tuanku Luo Feng, dan akan menjadi tuanmu. Suekiong tertegun sejenak. Dia berjuang mati-matian di sini, hanya ingin menjadi raja binatang, untuk melahap alam semesta primitif yang dikendalikan oleh raja para dewa ini. Untuk hidup, bukan untuk dibunuh dengan cara raja dewa. Namun, hanya karena dia ingin hidup bukan berarti dia ingin diperbudak. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa menolak. Tidak, geramnya marah. Tetapi saat berikutnya, setetes air emas langsung menembus tubuhnya dan memasuki wilayahnya secara langsung, dan dia langsung jatuh ke dalam ilusi. Hahaha, asal mula alam semesta primordial benar-benar enak. Raja Dewa, alam semesta ini bukan milikmu, dan kehendakmu akan sepenuhnya menghilang ke lautan kosmos. Suekiong dengan rakus melahap asal-usul alam semesta primordial, dan kehendak Raja Dewa alam semesta asli terus-menerus memancarkan fluktuasi kemarahan. Manusia asli tidak bisa memperbudakku. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa membatasiku. Aku akan menjadi raja terhebat. Hahaha, Suekiong tertawa. Di Menara Bintang, Luo Feng terkejut, sudah selesai. Morosa di samping juga sangat senang, selamat, Tuan. Morosa sangat senang, karena dia telah diperbudak oleh Luo Feng, dan tentu saja dia senang melihat kekuatan Luo Feng. Suekiong terbangun, membuka matanya, dan kemudian tubuhnya bergidik tiba-tiba. Bagaimana bisa, aku sudah pergi dari sini, manusia itu sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Bagaimana bisa? Luo Feng tidak merasakannya. Aneh, dia segera berkata dengan keras, Suekiong, bangun. Suekiong dibangunkan oleh Luo Feng, dan dengan hormat berkata, Tuan. Luo Feng sangat senang, dan dia sangat puas dengan pelayan ini. Namun, dua binatang lain yang masih hidup, Yafa dan Hechi, merasa bahwa Suekiong diperbudak. Meskipun hasil ini tidak mengejutkan, Yapas berkata dengan sedikit frustrasi, diperkirakan bahwa Raja Binatang Buas Dunia tidak begitu baik untuk membantu kita, tetapi hasil akhirnya adalah perbudakan, yang masih agak tidak dapat diterima. Namun, kami tidak ada hubungannya, jadi setidaknya kami juga melahirkan raja terakhir,
dan binatang dunia di alam semesta ini di masa depan tidak akan lagi harus ditekan dengan cara Raja Dewa, sehingga Raja tidak dapat dilahirkan sama sekali. Begitu Yapas selesai berbicara, Morosa datang. Di masa depan, binatang buas di alam semesta ini akan melahirkan Raja terakhir, dan sekarang kamu harus menggunakan hidupmu untuk menjadi Raja saat ini. Yafa memejamkan mata, diam-diam. Pada akhirnya, aturan tertinggi datang. Sue Qiong, sebagai binatang dunia terakhir, akhirnya akan menjadi raja terakhir. Cahaya menyilaukan menyelimuti Sue Qiong, dan kemudian semua nafas binatang dunia bergabung menjadi Sue Qiong. Luo Feng bisa mengenalinya. Dari mereka, Karl, Kaya, Les, Tisa, Yafa. Dengan aliran napas yang terus-menerus, kubah salju juga terus naik, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan akhirnya di urutan ke-6 puncak tinggal untuk waktu yang lama, dan dengan pertemuan nafas binatang dunia terakhir, kubah salju menerobos langsung, dan kemudian memancarkan cahaya yang lebih menyilaukan. Dan Luo Feng bahkan lebih bersemangat, ini adalah kedua kalinya dia melihat kelahiran Raja Binatang Dunia, dan mereka semua diperbudak olehnya. Setelah beberapa saat, aturan tertinggi pergi, cahaya berangsur-angsur mereda, dan bahkan sosok yang hampir identik dengan Morosa terungkap, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, itu masih sedikit berbeda. Melihat Luo Feng, sosok itu membungkuk perlahan. Terima kasih Tuan telah membantuku menjadi raja terakhir, Sue Qiong sangat berterima kasih. Hahaha, sama-sama. Luo Feng sangat puas dengan Raja Binatang Buas yang baru ini. Seperti Morosa, Raja Binatang Buas dunia sangat rendah hati karena dia dipengaruhi oleh sumber kehancuran yang lengkap. Menurut instruksi dari aturan tertinggi, saya perlu melahap sumber alam semesta primordial. Sue Qiong berkata, saya harap Tuan dapat membantu sedikit. Oke, Morosa juga akan melahap sumber alam semesta primordial. Luo Feng tersenyum. Morosa sangat senang setelah mendengar ini kehormatan saya. Kemudian menara bintang terbang dengan kecepatan tinggi, langsung mengatasi banyak bahaya, dan terbang menuju alam semesta asli. Saat berada di Luo Feng, Morosa dan Sue Qiong bersiap untuk melahap sumbernya dengan ekspresi santai, tetapi bahaya menunggu mereka di depan mereka. Pada saat ini, di asal-usul alam semesta kecil dengan diameter 62 miliar tahun cahaya, setetes darah terus-menerus melahap kekuatan ilahi di asal-usul alam semesta. Kemudian seorang pria kuat dengan 4 kuku, tubuh kuda, tangan panjang, dan wajah jelek perlahan muncul. Akhirnya, saya kembali ke lautan kosmos. Ketika saya, Mo Qiong, melintasi siklus reinkarnasi, saya tidak pernah berpikir bahwa saya akhirnya akan kembali dengan cara ini. Manusia sialan ini membuat saya menyerahkan tubuh benua asal dan melewati sutra tidak jatuh, menyerap kekuatan ilahi untuk bangkit kembali di sini. Sangat disayangkan bahwa saya memiliki kekuatan ilahi yang tersimpan dalam reinkarnasi tanpa akhir. Mo Qiong diam-diam berkata, kali ini saya akan memotong orang yang baru saja menjadi dewa sejati abadi dengan 1000 luka untuk menebus kehilanganku. Harga yang dia bayar untuk kembali ke lautan kosmos, hatinya berdarah. Sutra Anvalen, agak mirip dengan Sungai Mayat Hidup, Luo Feng, tetapi levelnya tidak setinggi Sungai Mayat Hidup. Meskipun mereka semua meninggalkan setetes darah, tubuh utama terbunuh dalam pertempuran, setetes darah itu bisa menyerap kekuatan suci, dan kemudian kembali ke tubuh utama. Hanya saja, kitab suci yang tidak jatuh, membutuhkan banyak bahan berharga untuk memadatkan setetes darah itu. Dengan kemiskinan alam semesta, itu adalah batas untuk memadatkan 3 tetes darah. Di antara mereka, Raja Dewa Penyendiri memadatkan setetes, dan Mo Qiong dan Dior termasuk orang kuat pertama yang memiliki kepastian mutlak untuk menembus reinkarnasi setelah Raja Dewa, jadi bahan berharga yang tersisa digunakan pada mereka. Kali ini saya menggunakan tetesan darah ini juga berarti bahwa mereka hampir tidak memiliki kesempatan untuk kembali ke lautan kosmos seperti ini di masa depan. Namun, bukan harga tersebut yang membuat hatinya berdarah. Meskipun kehilangan banyak kekuatan suci juga merupakan harga yang besar, itu adalah harga yang kecil untuk biaya lainnya. Yang paling membuatnya sedih adalah 3 biaya, salah satunya hilangnya persepsi hukum. Umumnya persepsi orang kuat hukum tidak akan hilang. Kali ini, ketika dia kembali ke laut kosmos, dia tidak akan membiarkan persepsi hukumnya bermasalah. Tetapi ketika dia kembali, dia harus melalui jalur reinkarnasi, dan seorang pria kuat seperti dia yang melewatinya. Melalui jalur reinkarnasi sekali akan bertemu dengan hukuman tertinggi ketika dia melewatinya lagi,
hukuman aturan, sehingga ditelan oleh saluran reinkarnasi, bagian dari persepsi hukum, berapa banyak yang ditelan, itu tergantung pada bagaimana banyak yang bisa dilindungi oleh keinginan. Dan beberapa hukum yang telah ditelan sangat sulit untuk dipahami kembali melalui persepsi. Ini adalah mimpi buruk bagi dewa sejati abadi yang bermimpi untuk memahami hukum kekacauan dan menjadi penguasa kekacauan. Yang kedua adalah kurangnya pemahaman tentang Dao. Dewa sejati abadi harus dipahami sampai batas tertentu pada Dao untuk menerobos. Misalnya, Luo Feng memahami sumber kehidupan dan kematian adalah awal dari Dao kehancuran, dan ada sumber pemahaman kuat lainnya dari air dan api, sumber cahaya dan kegelapan, adalah awal dari jalan, dan yang kuat semua memahami salah satunya dan menjadi dewa sejati yang abadi. Ini semua adalah Great Ways, dan kurangnya Great Ways secara langsung mengguncang fondasi dewa sejati abadi, dan dalam kasus yang parah itu akan membuat kekuatannya mundur. Yang ketiga adalah kurangnya tingkat gen kehidupan, dan kurangnya tingkat gen kehidupan tidak dapat menebus Tuhan sejati yang kekal, karena hanya tingkat master alam semesta yang dapat mengubah tingkat kehidupan. Kecuali jika kehendak mencapai Raja Dewa, dan kemudian melemparkan seni reinkarnasi, berkultivasi kembali ke penguasa alam semesta, dan kemudian mengubah tingkat kehidupan. Mengapa perlu menggunakan kehendak Raja Dewa untuk melakukan teknik reinkarnasi? Karena hanya kehendak Raja Dewa yang dapat menjamin bahwa reinkarnasi tidak akan hilang setelah reinkarnasi. Bangun dan jangan percaya semuanya. Dalam hal ini, tidak hanya wawasan, pengalaman, metode rahasia sebelumnya, tidak dapat diwarisi, tetapi juga, diragukan apakah dia sendiri seperti itu. Mo Qiong sangat patah hati, jadi dia menyalahkan semua kesalahan pada dewa sejati abadi yang membantu binatang itu. Kemudian dia terbang keluar dari ruang sumber, dan telah menunggu banyak dewa sejati di luar ruang sumber untuk melihatnya, dan segera berlutut dan berkata dengan hormat, "Tuan Mo Qiong." "Baiklah." Mo Qiong mengangguk ringan, "Hartaku sudah siap, oke." Dewa sejati yang agak tua melangkah maju dan menyerahkan cincin dunia. "Tuan Mo Qiong, sesuai dengan instruksi Anda, kami telah menyiapkan tombak perang tingkat abadi, baju besi tingkat kekosongan, dan harta istana tingkat kekosongan." Di saat yang sama, harta karun istana memiliki kemampuan untuk menjaga jiwa, dan ada juga harta karun domain tingkat abadi, Sungai Bingchen. "Iya, meskipun harta ini tidak cukup untuk dilihat, tetapi tidak buruk untuk bisa bawa mereka keluar di lautan kosmos, jadi aku hampir tidak bisa melakukannya. Gunakan itu." Ketika para dewa sejati di bawah mendengar ini, mereka semua memiliki ekspresi aneh. Harta itu adalah harta yang mereka hargai, dan mereka telah bereinkarnasi tanpa henti. Harta karun ini telah memainkan peran besar di tangan mereka dan membuat pencapaian besar, tetapi di tangan dewa sejati yang abadi ini, itu tidak berharga. Namun, ini juga memberi mereka minat yang besar pada benua asal, karena hanya benua asal yang memiliki sejumlah besar harta level void dan level abadi. Sayangnya, saya telah berlatih 37 reinkarnasi, tetapi saya tidak dapat menembus tingkat kekosongan. Tampaknya kehidupan ini akan berhenti di sini. Dewa sejati di bawah menghela nafas tanpa daya. Mereka semua tahu kemegahan benua asal, tetapi sayangnya, mereka tidak dapat menembus reinkarnasi. Jika tidak, mereka tidak akan tinggal di laut alam semesta. Mo Qiong menerima semua harta itu, tetapi dia tidak terburu-buru untuk pergi, karena dia harus menunggu orang lain. Pada saat ini, di alam semesta kecil lain dengan diameter 547 tahun cahaya, seorang pria kuat muncul di ruang sumber, dan dia adalah dewa sejati abadi lainnya, Dior. "Aku benar-benar kembali ke sini, Ling Lan, Kaner, aku akhirnya bisa melihatmu." Setelah berbicara, dia melangkah keluar dari ruang asal. Ada juga banyak dewa sejati yang menunggu di luar. Perbedaannya adalah ada seorang bijak kosmik dan dewa abadi yang berdiri di depan. Dibandingkan dengan kelompok dewa sejati di samping mereka, mereka berdua sangat menonjol. Namun, tidak peduli siapa itu, mereka tidak akan memarahi mereka berdua, karena yang mulia alam semesta itu adalah putra Dior, Dikan. Dan dewa abadi itu adalah istri Dior, Ling Lan. Dior maju selangkah, mendatangi mereka berdua, dan memeluk mereka dengan erat. "Ling Lan, Kaner, aku akhirnya kembali. Aku sudah lama keluar tahun ini, dan kamu telah menderita." Dior, istri dan anak-anaknya itu adalah segalanya yang dia lindungi, bahkan untuk istri dan anak-anaknya, dia pernah menentang Raja Dewa yang menyendiri. Bakat istrinya sangat buruk,
dan Dior menggunakan sumber daya yang tak ada habisnya untuk membuat istrinya menerobos ke keabadian. Namun, itu hanya bisa dilakukan sejauh ini. Adapun putranya, dia selalu tinggal di alam semesta yang mulia, reinkarnasi tanpa akhir, dan tidak dapat maju 1 inci pun. Namun, keduanya adalah pilar spiritual Dewa Abadi yang Maha Kuasa, Dior. Menghadapi momen kritis hidup dan mati berkali-kali, Dior memikirkan istri dan anak-anaknya yang memaksanya untuk terus melakukan terobosan dan mengatasi banyak kesulitan. Dia sangat berharap dewanya bisa tinggal di sisi mereka selamanya, tapi sayangnya, dia ditakdirkan untuk tidak bisa. Manusia sialan, aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan Linglan, yang aku lindungi, Kaner. Dio bersumpah dalam hati. Dior juga mendapat 1 set harta karun, di antaranya ada juga harta karun tingkat dewa sejati yang abadi, harta istana tingkat abadi Aula Xianlan. Setelah itu, dia memeluk istri dan anak-anaknya dengan erat, dan kemudian dengan tegas terbang keluar dari alam semesta kecil. Mo Qiong telah menunggu di luar. Dior, kamu terlalu peduli dengan emosi duniawi ini. Perasaan ini tidak berguna untuk kultivasi, dan mereka hanya meminta masalah. Mo Qiong, aku tidak sepertimu. Jika kamu dibawa pergi, sebagai budak, metode pengendalian jiwa orang asing tidak cukup maju. Anda membebaskan diri setelah puluhan ribu tahun. Namun, setelah puluhan ribu tahun, Anda tidak dapat lagi menemukan mantan kerabat Anda. Dan Anda sendiri telah menjadi abadi, dasar tingkat keabadian tidak mungkin memiliki anak lagi, jadi kamu tidak punya keluarga, jadi kamu tidak akan mengerti ini, kata Dior perlahan. Haha, mungkin inilah hidup. Namun, aku telah menjadi dewa sejati yang abadi. Cinta keluarga macam apa yang berguna bagiku, tapi itu hanya menambah masalah. Mo Qiong tersenyum. Setelah itu, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi, mereka sudah merasa bahwa di kejauhan, sesosok terbang dengan cepat dan terus maju menuju alam semesta asli. Kecepatan ini memang hanya bisa dicapai oleh dewa sejati abadi. Mo Qiong menjawab dengan akal sehat, namun, jika kamu bertemu kami berdua, kamu akan dianggap tidak beruntung. Petik 2. Haha, apakah kamu ingin menghabiskan lebih banyak uang? Waktu bersama istri dan anak-anakmu. Mo Qiong tertawa. Keduanya berteleportasi secara langsung, tepat pada waktunya untuk berhenti di tempat Luo Feng, yang melaju dengan kecepatan tinggi, harus lewat menara bintang yang bergerak cepat berhenti seketika ketika melihat 2 pria kuat dicegat di depan. Setelah itu, sosok dengan baju besi hitam dan sayap hitam dan seorang pria tampan berjalan keluar dari menara bintang, itu adalah Luo Feng dan Morosa. Dan Sue Qiong baru saja menerobos, dan kekuatannya hanya level void, jadi tidak mungkin untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Ini sedikit mengejutkan Mo Qiong dan Dio. Mereka selalu berpikir bahwa hanya ada satu dewa sejati yang kekal, karena Luo Feng dan Morosa tidak pernah keluar dari menara bintang. Adapun semua yang ada di menara bintang, bahkan Raja Dewa yang telah merebut kehendak asli alam semesta asli dan mengetahui segala sesuatu yang terjadi di seluruh alam semesta tidak dapat mendeteksinya. Namun, kejutan ini berubah menjadi kejutan. Mo Qiong tidak diam. Ketika dia memikirkannya, ruang di sekitarnya segera ditutupi dengan debu es putih salju, yang merupakan harta abadi, Sungai Bingchen. Luo Feng di kejauhan juga melepaskan lautan emas, yang merupakan mutiara laut emas yang digunakan Luo Feng di bidang aliran mekanis. Jin Haizu adalah harta pamungkas dari mesin tipe domain dari tingkat kekosongan, dan itu tidak jauh lebih lemah dari Sungai Bingchen dari tingkat abadi. Setelah itu, 4 pembangkit tenaga listrik di kedua sisi memikirkan alam semesta pada saat yang sama, dan kedua belah pihak menemui jalan buntu di lapangan untuk sementara waktu. Ini membuat Mo Qiong dan Dior diam-diam terkejut, karena mereka adalah tahap akhir dari dewa sejati yang abadi, dan kekuatan alam semesta tidak dapat menekan 2 orang kecil yang baru saja menjadi dewa sejati yang abadi. Meskipun Luo Feng dan Morosa baru saja memasuki tingkat abadi, tetapi satu adalah Raja Binatang, yang secara langsung setara dengan alam semesta asli, dan bahkan dapat memahami alam semesta secara mendalam tanpa sengaja memahaminya. Dan Luo Feng secara pribadi telah mengalami kehancuran alam semesta asli, sehingga pemahamannya tentang alam semesta sebanding dengan Mo Qiong dan Dior pada periode selanjutnya dari dewa sejati abadi. Tes, sepertinya Raja Dewa ini memiliki beberapa cara. Luo Feng tidak peduli dengan keterkejutan Mo Qiong dan Dior, dan berkata dengan ringan,
untuk membuat dua dewa abadi yang jauh di benua asal kembali begitu cepat. Petik 2. Kita semua telah membayar mahal untuk kembali ke sini. Mo Qiong berkata dengan acuh tak acuh, jadi, manusia, kamu harus mati hari ini. Manusia, untuk keluargaku tidak akan disakiti oleh binatang buas, kamu harus tetap mati di sini. Kata Dior dengan marah. Kalian berdua tampaknya memiliki banyak keluhan, dan aku juga tidak ingin melakukan itu. Bagaimana aku bisa dipaksa oleh aturan tertinggi? Luo Feng juga menghela nafas, bahkan jika aku bisa mengalahkan keduanya di sini, aku khawatir aku akan berada di benua asal. Dikejar dan dibunuh oleh Raja Dewamu, tugas seperti aturan tertinggi benar-benar pekerjaan yang sulit. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Oh, kamu tidak perlu khawatir diburu oleh Raja Dewa. Mulut Mo Qiong sedikit terangkat, karena, kamu akan mati di sini hari ini. Begitu Mo Qiong selesai berbicara, dia menggoyangkan tombak berharga di tangannya dan membunuh Luo Feng secara langsung. Luo Feng juga tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan, dan dengan sapuan ringan pisau bayangan darah di tangannya, laut tiba-tiba muncul, dan langsung menenggelamkan jutaan kilometer di sekitarnya, dan langsung menyelimuti Mo Qiong dan Dior. Mo Qiong terkejut, karena lautan ini diubah oleh cahaya pedang yang tak ada habisnya. Menurut perasaannya, ini sudah merupakan teknik pedang tingkat ke-19. Dan ini adalah metode rahasia pertama yang dibuat oleh Luo Feng setelah ia menjadi dewa sejati abadi, lautan pisau. Aku tidak menyangka penduduk asli yang baru saja keluar dari lautan kosmos dapat menggunakan teknik pisau seperti itu. Meskipun Mo Qiong mengatakan ini, tombak di tangannya tidak berhenti, dan langsung menebas, melintasi lautan pisau, dan lautan langsung terbelah menjadi dua bagian, tetapi setelah beberapa saat, lautan dengan cepat menutup kembali. Mo Qiong sedikit mengernyit. Dia juga menggunakan teknik tombak Orde ke-19. Alasan bisa mengimbangi lautan dengan pisau, tapi lautan tampaknya agak jahat. Sama seperti dia terus-menerus melawan lautan pisau, Dior di samping dengan cepat melambaikan palu godam di tangannya, dan palu godam itu tiba-tiba berubah menjadi puluhan ribu kilometer, dan kemudian dia langsung membanting lautan pisau di sekitarnya, dan lautan pisau tiba-tiba hancur, palunya hancur berantakan. Setelah itu, Dior mengayunkan palu langsung ke Luo Feng, tetapi Morosa, yang tidak bergerak di sisi Luo Feng, bergerak seketika, membawa kapak besar untuk menemuinya, dan kapak besar serta palu besar itu langsung bertabrakan. Bang! Kedua belah pihak terbang mundur, Morosa mundur lebih dari 100 km, sementara Dio mundur hampir 200 km. Wajah Dio tiba-tiba berubah menjadi buruk, serangannya barusan masih merupakan puncak dari Orde ke-19, tetapi Morosa bisa membuatnya dirugikan. Dan ketika Morosa dan Dio berhadapan, Luo Feng dan Mo Qiong sudah berkelahi bersama, dan bayangan pedang dan tombak tiba-tiba memenuhi medan perang. Lautan pisau Luo Feng terus dilepaskan, menyebabkan Mo Qiong dalam keadaan malu, tetapi ayunan tombak Mo Qiong juga memaksa Luo Feng untuk terus mundur. Setelah itu, baik Mo Qiong dan Dior memperkuat serangan mereka pada saat yang sama, dan serangan itu mencapai puncak Orde ke-20. Luo Feng tersenyum ringan, dan teknik rahasianya diam-diam berubah, terus-menerus melawan tombak Mo Qiong. Dan Morosa terus menggunakan kapak untuk menahan palu godam di sisi yang berlawanan, tanpa tertinggal di belakang. Baik Mo Qiong dan Dior sama-sama terkejut. Mereka sudah melebih-lebihkan lawan mereka, tetapi lawan mereka terus mengejutkan mereka. Pertempuran berangsur-angsur memanas, dan 4 orang dalam pertempuran itu semua bermata merah. Pada saat yang sama, mereka terus mengubah lawan mereka. Terkadang Luo Feng dan Mo Qiong saling meninju, dan saat berikutnya, palu godam Dior datang. Setelah itu, senjata Mo Qiong dan Morosa bertabrakan, dan pisau Luo Feng menebas palu Dio. Mo Qiong dan Dior memanfaatkan kekuatan mereka untuk menjauhkan diri pada saat yang bersamaan. Aku tidak menyangka bahwa para dewa abadi asli yang baru saja melewati reinkarnasi sebenarnya adalah puncak dari Ordo ke-20, yang sedikit meremehkanmu. Dio tersenyum, dan kemudian berkata, namun, ini adalah akhirnya, meskipun rezekinya pas. Saya minta maaf untuk orang-orang yang tidak bersalah di alam semesta kecil Anda, tetapi untuk fondasi keluarga kita di laut alam semesta. Anda harus jatuh hari ini. Itu benar, manusia laut kosmikmu. Mo Qiong berkata dengan acuh tak acuh, keluarga akan dimusnahkan. Pada saat ini, Luo Feng sangat tenang. Huff. Mo Qiong mendengus dingin,
Orang pribumi, kamu tidak dapat memahami asal-usul benua yang indah. Tapi aku tidak tahan, biarkan kamu merasakannya untuk sementara, mari kita bekerja sama. Langkah ini mengubah hidup, keberadaan kuno di benua asal diciptakan sebagai model. Setelah itu, Mo Qiong dan Dior saling memandang dan minum pada saat yang sama, Paus Jiao bermain di laut. Pada saat ini, auman naga dan auman paus terdengar pada saat yang sama, dan lautan luas langsung menutupi Luo Feng, bayangan banjir yang membara dan bayangan paus yang membawa air laut meraung ke arah Luo Feng. Luo Feng dengan lembut melambaikan pisau bayangan darah di tangannya, dan ruang di sekitarnya tiba-tiba mengembun, dan bahkan bayangan naga dan bayangan paus tiba-tiba melambat. Pada saat yang sama, satu demi satu cahaya pedang muncul dari udara tipis. Setelah cahaya pedang itu muncul, mereka dengan cepat mengembun dan berubah menjadi cahaya pedang besar dengan aura kehancuran. Gaya ini adalah teknik pedang yang dibuat oleh Luo Feng di masa lalu, proses reinkarnasi yang disebut mengumpulkan emas. Apakah kamu tahu apa yang akan membuatku marah? Mata Luo Feng tiba-tiba menyala, dan cahaya di matanya tampak muncul, secara langsung menyebabkan ruang di depannya terus terhapus. Itu membuatku menjadi ras manusia. Genosida. Untuk melindungi manusia, saya tidak akan ragu untuk bertaruh. Risiko terbunuh oleh jiwa di dunia atas telah berubah menjadi lautan kekuatan ilahi. Hanya untuk membantu saya manusia memenangkan kemenangan terakhir, aku akan terus menahan serangan binatang buas dunia bawah mohe dengan dagingku, hanya untuk mencegahnya menghancurkan semua yang aku lindungi. Kalian ingin aku memusnahkan umat manusia, kata Luo Feng dingin, kalau begitu pergilah ke neraka. Meskipun Luo Feng banyak berbicara, orang kuat itu berbicara begitu cepat. Setelah Luo Feng selesai berbicara, cahaya pedang besar itu baru saja selesai mengembun. Segera potong langsung kedua hantu. Mo Qiong dan Dior sangat yakin dengan jurus ini. Mereka pernah melarikan diri dengan nyawa mereka di tangan tingkat suci, penguasa kekacauan karena jurus ini. Namun, pada saat ini, mereka terkejut menemukan bahwa domain lawan tiba-tiba digandakan, dan pada saat yang sama, domain mereka ditekan. Mata mereka menatap ngeri pada sosok bersayap 12 di kejauhan. Dan metode ini adalah pola rahasia pada sepasang sayap kelima yang disadari Luo Feng setelah ia menjadi dewa sejati abadi. Lapisan pola rahasia ini merangsang cahaya keemasan kabur, yang dapat mencakup ratusan tahun cahaya, dapat langsung ditumpangkan di alam semesta, dan secara langsung menggandakan kekuatan medan ini adalah pembunuh Luo Feng. Luo Feng akan menggunakannya disebut lampu suci. Gunakan langsung saat ini, dan segera dapatkan efek ajaib. Tapi jangan meremehkan penguatan alam semesta, bahkan jika dewa kehampaan sejati dapat memahami metode rahasia tingkat keabadian, dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan dewa sejati abadi yang hanya dapat menggunakan metode rahasia tingkat yang sama. Itu tidak pada tingkat yang sama dengan dewa kehampaan sejati, yang memperkuat hukum rahasia dengan satu pemikiran tentang kehampaan. Dan semakin dalam pemahaman alam semesta pada dewa sejati yang abadi, semakin kuat kekuatan alam semesta, dan semakin besar peningkatan metode rahasia. Cahaya bilah yang dipancarkan oleh Luo Feng langsung didorong oleh domain, dan momentumnya terus melonjak selama penerbangan. Ketika cahaya pisau jatuh, setelah bertabrakan dengan dua hantu, kedua hantu segera berhenti. Kemudian diam-diam padam di bawah mata ketakutan Mo Qiong dan Dio, dan meskipun cahaya pedang Luo Feng sangat lemah, itu masih menebas mereka dengan agresif. Meskipun Mo Qiong dan Dior mencoba yang terbaik untuk menghindar, itu sudah terlambat, dan mereka semua tiba-tiba terkena pisau. Engah. Mereka memuntahkan seteguk besar darah pada saat yang sama, dan tubuh mereka rusak lebih dari setengahnya sekaligus, dan hati dewa sejati juga sangat terbebani. Mo Qiong berkata dengan susah payah, jalan kehancuran, aku tidak menyangka kamu menyadari jalan kehancuran. Dior juga berkata dengan susah payah, saya tidak berharap Anda memahami cara kehancuran di lautan kosmos. Mereka berdua tidak tahu bahwa meskipun ilmu pedang Luo Feng ditingkatkan oleh domain, hal yang paling mendasar adalah kekuatan untuk menghancurkan sumbernya. Penghancuran sumberlah yang membuat kedua hantu menghilang secara langsung. Karena itu adalah hantu, dan cara penghancurannya sangat terkendali dari serangan sia-sia semacam ini, mudah mencair seperti api bertemu es dan salju. Jika kedua hantu itu terwujud, efeknya mungkin tidak begitu baik. Tapi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk membuatnya terwujud. Anda harus tahu bahwa ini sudah merupakan serangan gabungan dari keduanya. Jika dibagi menjadi peringkat,
itu akan menjadi peringkat 21, yang sudah menjadi metode serangan tingkat suci. Adapun langkah Luo Feng, dia masih di puncak peringkat 20. Karena pengekangan kekuatan kehancuran, itu mampu membawa hasil saat ini. Tentu saja, perbedaan senjata juga sangat jelas. Faktanya, bahkan jika Luo Feng mengumpulkan emas, dia hanya seorang pendekar pedang tingkat 19. Itu hanya peningkatan pisau bayangan darah dan peningkatan bidang kosmos yang mencapai orde ke-20. Senjata Mo Qiong dan Dior jauh lebih buruk, pada dasarnya tidak ada peningkatan, dan mereka baru saja mengenali tuan mereka, tidak sebagus senjata yang biasanya mereka gunakan. Ini juga membuat Luo Feng merasa sedikit emosional. Adapun dao besar, miliknya bukanlah cara penghancuran yang sederhana, tetapi cara hidup dan mati. Cara penghancuran, menurut catatan Duan Donghe, tidak banyak orang yang memilih cara ini, karena terlalu sulit, banyak jenius tak tertandingi yang menyadari cara ini, tetapi sayangnya mereka tidak dapat membuat kemajuan dalam reinkarnasi tanpa akhir, jadi mereka semua memilih untuk menyerah. Bukan karena para jenius itu tidak cerdas, tetapi karena mereka kekurangan peluang. Namun, meskipun tidak banyak kesempatan bagi benua asal untuk melihat asal mula kehancuran, untuk laut semesta, benua asal dapat dianggap sebagai tempat suci untuk melihat asal mula kehancuran. Karena hanya ada dua peluang bagi energi laut kosmik untuk memahami asal-usul kehancuran, satu adalah melalui persepsi binatang dunia, dan metode ini sangat berbahaya, karena binatang dunia mewakili keberadaan kehancuran, dan mempelajari asal-usul kehancuran, melalui dunia binatang tidak berbeda dengan mencabut gigi. Kesempatan lain adalah untuk menyadari bahwa alam semesta primordial yang bereinkarnasi sekali telah dihancurkan. Namun, kesempatan ini hampir tidak mungkin untuk ditangkap, karena tidak ada gunanya mengamati di luar alam semesta. Mungkin seorang jenius yang tak tertandingi akan memiliki sedikit wawasan, tetapi itu sangat berharga, langka dan menyedihkan. Dan pada dasarnya tidak mungkin untuk pergi ke ruang sumber seperti Luo Feng dan merasakannya secara langsung. Anda harus tahu bahwa Luo Feng memiliki kesempatan seperti itu karena dia memecahkan krisis dunia binatang. Jika itu normal, kehendak asli alam semesta asli tidak akan pernah membiarkan siapapun memasuki ruang asli untuk memahami. Justru karena hukum kekacauan sangat sulit untuk dipahami sehingga Dior sangat terkejut bahwa Luo Feng dapat memahami jalan kehancuran. Kalian berdua, aku minta maaf untuk mengucapkan selamat tinggal. Luo Feng melambaikan pisau di tangannya, dan bilah cahaya yang sangat tajam menebas langsung ke Mo Qiong. Mo Qiong dan Dior sama-sama gila, dan Dior membalikkan tangannya dan mengeluarkan harta abadi istana, aula kemuliaan. Faktanya, ketika mereka dikalahkan, mereka sudah bersiap untuk memasuki aula kemuliaan. Saat ini, mereka pun segera masuk ke aula. Cahaya pisau Luo Feng menebas aula Sulan, dan aula Sulan tiba-tiba terbang selama puluhan tahun cahaya sebelum berhenti, tetapi harta abadi istana ini tidak rusak. Karena kalian semua ingin menjadi kura-kura, maka aku akan memblokirmu. Segera, pagoda bintang Luo Feng dengan cepat mendekati aula Xianlan, dan daya hisap lubang hitam pada sasis meningkat pesat. Manusia, jika Anda ingin memblokir kami, kecuali menara Anda disebut suci, bagaimana mungkin? Meskipun mereka telah mencoba yang terbaik untuk mengendalikan kuil, mereka masih tidak bisa mengendalikan penerbangan mereka menuju menara. Tidak, menaramu sebenarnya disebut suci. Mo Qiong dan Dior sama-sama merasa putus asa. Mereka saling memandang dengan susah payah. Tanpa diduga, mereka ditanam di tangan seorang anak yang baru saja meninggalkan alam semesta. Sebuah ide muncul di benak mereka pada saat bersamaan. Meledakkan. Karena begitu mereka jatuh ke tangan manusia itu, mungkin dengan cara manusia itu, mereka bahkan tidak bisa melakukan penghancuran diri. Begitu mereka dikendalikan oleh jiwa atau dibunuh oleh jiwa, maka mereka akan dikutuk. Tak perlu dikatakan, kontrol jiwa, yaitu menjadi budak secara langsung. Dan jika jiwa terbunuh, mereka akan jatuh, dan bahkan darah, kitab suci yang tidak terjatuh, di benua asal tidak dapat lagi membuat mereka hidup. Namun, jika mereka meledakkan diri mereka sendiri, jiwa mereka akan langsung melewati saluran reinkarnasi dan kehilangan perlindungan tubuh kedagingan mereka. Mereka tidak akan berdaya untuk melawan hukuman saluran reinkarnasi, dan pemahaman mereka tentang hukum, jalan, dan tingkat kehidupan semuanya akan sangat terkikis. Kekuatannya akan langsung turun kembali ke tingkat kekosongan. Tapi sepertinya mereka tidak punya pilihan. Tidak ada waktu, dan aula Sulan akan tersedot ke dalam menara. Mo Qiong menggertakkan giginya,
satu-satunya sisa 50% dari tubuh sucinya terbakar secara ekstrim dalam sekejap, dan jika dia melangkah lebih jauh, itu akan menjadi penghancuran diri. Pada saat ini, paksaan menyebar dari alam semesta kecil yang lebih dari 1 triliun tahun cahaya, dan Mo Qiong, yang merasakan paksaan ini, menghentikan penghancuran dirinya secara instan, dan dia melihat ke arah paksaan dengan wajah bahagia, pada saat yang sama berlutut langsung ke arah itu. Dan Luo Feng juga melihat ke arah itu dengan ekspresi serius di wajahnya, paksaan itu, dengan keinginannya, ingin berlutut. Dia tahu bahwa keberadaan yang paling menakutkan, Raja Tuhan, akan datang. Saat ini, Luo Feng hanya punya satu ide. Melarikan diri. Menara Xingchen telah menelan aula, dan 2 dewa sejati abadi masih di aula. Menara bintang terbang ke kejauhan dengan kecepatan tinggi. Luo Feng tidak takut bahwa Raja Dewa dapat menembus pertahanan Menara Bintang. Bagaimanapun, Menara Bintang adalah senjata utama Raja Dewa, sama seperti aslinya, Dewa tidak dapat membantu harta istana tingkat Dewa yang sebenarnya, Raja Dewa juga tidak dapat memiliki terlalu banyak pengaruh pada harta istana tingkat Dewa Raja. Namun, Luo Feng tidak dapat menimbulkan ancaman bagi Raja Dewa, tetapi meskipun Raja Dewa tidak dapat membantu Menara Xingchen, jika Menara Xingchen dibawa ke alam semestanya dengan cara Raja Dewa, mengandalkan alam semesta kecil yang begitu besar, asal, itu masih bisa diserang. Bunuh Luo Feng dan yang lainnya di Menara Bintang. Luo Feng bergerak maju dengan kecepatan tinggi dengan satu hati dan bergegas menuju bagian reinkarnasi dari laut alam semesta, meskipun bagian reinkarnasi akan menghukum orang kuat yang memasuki reinkarnasi untuk kedua kalinya, Luo Feng secara paksa dipindahkan ke laut alam semesta ini oleh aturan tertinggi di akhir bagian reinkarnasi. Ya, sebenarnya, itu tidak dianggap telah sepenuhnya menembus reinkarnasi, jadi seharusnya tidak ada hukuman seperti itu. Namun, pada saat ini, Menara Bintang berhenti tiba-tiba, atau secara paksa diblokir oleh sesuatu, seaneh peluru terbang berhenti di tengah jalan. Luo Feng berbalik dan menatap kosong ke arah Sue Qiong di sampingnya. Kubah salju saat ini dikelilingi oleh gelombang, dan gelombang ini terlalu akrab bagi Luo Feng dan Morosa. Aturan tertinggi. Luo Feng menatap Sue Qiong dengan susah payah, dan hampir memiliki ide untuk meninggalkan Sue Qiong secara langsung. Luo Feng tahu betul bahwa Sue Qiong dilahirkan dengan tugas menelan semua alam semesta kecil di alam semesta ini, dan membuat kehendak Raja Dewa keluar dari alam semesta aslinya, jika tidak Sue Qiong tidak akan terpisahkan dari laut kosmik ini. Pada saat ini, bahkan Luo Feng, yang tidak pernah mengucapkan kata-kata kotor di era 100 juta, memarahi secara diam-diam. Pada saat ini, paksaan yang kuat turun, dan kekuatan paksaan ini telah melampaui paksaan Raja Dewa. Kemudian Raja Dewa meraung marah seperti guntur, aturan tertinggi, apakah Anda ingin mencegah saya datang? Tidak mungkin. Anda tidak bisa melakukannya. Apa yang ditanggapi Raja Allah adalah paksaan yang lebih kuat. Biarkan aku membunuh manusia itu, membunuh Raja Binatang Buas dunia itu. Kelompok etnis saya, fondasi saya di lautan kosmos, tidak boleh dihancurkan. Raungan Raja Dewa seperti palu yang berat, mengenai Luo Feng, Morosa, dan Sue Qiong di hati, menyebabkan Sue Qiong memuntahkan seteguk besar darah dengan wow jelas, Sue Qiong langsung terluka. Luo Feng dan Morosa buru-buru berdiri di depan Sue Qiong, mencoba sedikit menahan tekanan Raja Dewa. Pada saat ini, aturan tertinggi tampaknya diprovokasi, dan paksaan tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih kuat. Aturan tertinggi, aku tidak menerimanya, aku tidak menerimanya. Raungan Raja Dewa melengking dan histeris. Dan paksaan Raja Dewa juga meningkat secara bertahap, jika seseorang berada di ruang sumber alam semesta kecil Raja Dewa, mereka pasti akan melihat bahwa di kuali besar, tubuh besar terus-menerus terbentuk, dan pada saat yang sama, itu terus-menerus memusnahkan. Namun secara umum, tubuh masih terbentuk secara perlahan, dan saat tubuh mulai terbentuk, tekanan menjadi semakin kuat. Aturan tertinggi, kamu tidak bisa menghentikanku. Kamu tidak bisa menghentikanku. Hahaha. Raja Dewa benar-benar tertawa. Pada saat ini, aturan tertinggi turun ke Menara Bintang, dan mengirim pesan ke Luo Feng dan ketiganya, pergi dan telan asal-usul alam semesta Raja Dewa, dan akan ada kesempatan untuk mengirimnya nanti. Pada saat yang sama, 3 fluktuasi aturan tertinggi langsung menyelimuti Luo Feng dan mereka bertiga, dan tekanan dari Raja Dewa segera menghilang. Apakah ini kesempatan? Luo Feng berbisik,
dan kemudian menara bintang terbang langsung menuju alam semesta Raja Dewa dengan kecepatan tinggi. Selama penerbangan, Raja Dewa terus mengaum, dan paksaan tanpa akhir bergemuruh menuju menara bintang, dan Luo Feng dan yang lainnya di dalam menara bintang tidak terluka karena mereka diselimuti aturan tertinggi. Ah, manusia, aku akan membunuhmu. Mati, mati, mati. Mendengar raungan Raja Dewa, mata Luo Feng menjadi dingin, dan kecepatan menara bintang tiba-tiba melonjak hingga ekstrim. Pada saat ini, di bawah pengaruh konfrontasi antara Raja Dewa dan aturan tertinggi, seluruh laut dan ruang alam semesta terus-menerus dihancurkan dan diregenerasi, dan mereka tidak dapat diteleportasi sama sekali. Setelah sekitar 10 menit, Luo Feng akhirnya keluar dari alam semesta Raja Dewa. Manusia, apakah kamu terburu-buru untuk mati? Berani keluar dari alam semesta kecilku? Luo Feng mencibir. Morosa, Sue Qiong, lakukan. Morosa dan Sue Qiong tiba-tiba melepaskan sejumlah besar benang sutra hitam, langsung melewati menara bintang, samar-samar menghubungkan alam semesta Raja Dewa. Kemudian, sumbernya langsung ditelan oleh Morosa dan Sue Qiong di sepanjang benang sutra. Raja Dewa langsung murka, dan meraung sambil mendukung sumber wasiatnya, Raja Binatang Buas. Sial, sial, manusia, kau juga harus terkutuk. Aturan tertinggi, suatu hari aku akan menulis ulangmu. Dan sumbernya diberkati oleh kehendak Raja Dewa, kecepatan menelan Morosa dan Sue Qiong seperti kura-kura yang merangkak, dan mereka hanya bisa menelan sedikit, dan untuk sumber besar Raja Dewa, itu hanya dapat dianggap sebagai setetes air di laut. Namun, ini sudah cukup untuk aturan tertinggi, karena Raja Dewa harus diganggu untuk berurusan dengan menelan Morosa dan Sue Qiong. Sialan, Pada saat ini, di ruang sumber, kecepatan kepunahan tubuh akhirnya lebih cepat daripada kecepatan pembentukannya. Aku tidak berdamai, aku tidak berdamai. Aturan tertinggi, kamu memaksaku. Kamu memaksaku. Tiba-tiba, tubuh di ruang sumber Raja Dewa tiba-tiba bergerak, dan kemudian menghilang secara langsung. Ketika tubuh itu muncul kembali, itu sudah di luar alam semesta kecil, dan Luo Feng tidak jauh dari tubuh Raja Dewa. Luo Feng melihat tubuh itu dengan ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Dia tahu bahwa Raja Ilahi putus asa, dan tujuannya adalah untuk membunuhnya dan Sue Qiong. Tubuh Raja Dewa bergerak sedikit, dan itu adalah serangan yang tampaknya menghancurkan langit dan bumi. Begitu serangan itu dilepaskan, itu langsung menyerang menara bintang, seolah mengabaikan ruang dan waktu. Menara bintang yang diserang terlempar jauh, dan kecepatan pembalikannya tidak secepat itu bahkan jika Luo Feng mencoba yang terbaik untuk terbang. Dan serangan itu dilemahkan oleh Star Tower, menyebabkan tubuh Luo Feng di dalam sedikit bergetar, matanya menjadi gelap, dan seteguk darah hampir keluar, sementara Morosa dan Sue Qiong di sampingnya juga diserang. Morosa dalam kondisi baik, tetapi kubah salju langsung terguncang dan memuntahkan darah hitam. Harta karun tipe menara ini diperkirakan setidaknya orang suci, kata Raja diam-diam. Sama seperti para dewa sejati yang tidak dapat menghancurkan harta karun istana tertinggi, para Raja Dewa tidak menghancurkan harta karun istana yang disebut orang suci dengan begitu mudah. Namun, di bawah campur tangan aturan tertinggi, Raja Dewa tidak dapat mengenali bahwa menara bintang adalah harta karun tingkat Raja Dewa. Menara bintang akhirnya berhenti, karena kubah salju di menara bintang diselimuti oleh aturan tertinggi, yang membuat menara bintang tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, gelombang fluktuasi menyebar ke Luo Feng. Beri kamu kekuatan dan kalahkan dia. Setelah itu, aturan tertinggi langsung menyelimuti Luo Feng, dan aura Luo Feng meningkat dengan mantap di tengah ekspresi terkejut Morosa. Serangan lain dari Raja Dewa datang, dan serangan itu menghantam menara bintang. Namun, tiba-tiba, menara bintang tidak bergerak sama sekali. Meskipun Raja Dewa bingung, dia masih meluncurkan serangkaian serangan ke menara bintang. Namun, tidak peduli bagaimana Raja Dewa menyerang, dia tidak bisa mengguncang menara bintang, dan Raja Dewa tiba-tiba berhenti menyerang. Itu pasti aturan tertinggi, jika tidak, fluktuasi yang disebabkan oleh menahan seranganku akan cukup untuk membuat manusia itu terguncang sampai mati. Raja Dewa berpikir sejenak, dan kemudian meraung. Kamu pikir kamu menyusut di cangkang seperti kura-kura laut utara itu, ada yang bisa saya bantu. Tubuh Raja Dewa yang lumpuh terus-menerus ditekan oleh aturan tertinggi, dan tidak pernah bisa terbentuk. Tetapi pada saat ini, dia mengulurkan tangan yang kuat dan ingin meraih menara bintang secara langsung.
Setelah tertangkap, melalui Raja Dewa, dia pasti bisa dibawa ke alam semesta kecilnya dengan cepat, dan kemudian dia akan langsung menggunakan sumber alam semesta kecil untuk membunuh secara langsung. Pada saat ini, bila besar muncul dari udara tipis, dan setelah bila itu muncul, pedang itu langsung menebas Raja Dewa yang sedikit terpana. Tangan besar Raja Dewa tiba-tiba menyerahkan menara bintang dan langsung bertemu dengan bilahnya. Ledakan. Ketika dua serangan bertabrakan, ada gerakan tiba-tiba seperti menghancurkan langit dan bumi. Dalam sekejap, badai energi yang tak terhitung jumlahnya lahir dari udara tipis. Badai energi itu menyapu sejumlah besar arus udara yang kacau dan terus mendatangkan malapetaka. Tiba-tiba ada beberapa jedi di laut alam semesta, semua hancur. Namun, ini adalah lokasi menara bintang yang baru saja ditembak oleh Raja Dewa. Sangat jauh dari alam semesta kecil para dewa sejati itu. Jika tidak, tepat di mana badai energi berlalu, alam semesta kecil manapun akan terkoyak seperti kertas. Namun, Raja Dewa tidak peduli apakah badai energi akan menghancurkan alam semesta kecil lainnya. Napasnya terkunci dengan kuat pada baju besi hitam dan sosok bersayap hitam di bawah menara bintang. Raja Dewa berbicara dengan susah payah, "Raja Dewa." Segera dia menggelengkan kepalanya, "Tidak, itu adalah aturan tertinggi. Itu adalah kekuatan yang diberikan kepadamu oleh aturan tertinggi." Begitu ada Raja Dewa karena dia tidak mematuhi aturan tertinggi langsung membuat Master Kacau memiliki dewa, kekuatan tingkat raja untuk menghadapi Raja Dewa itu. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke fluktuasi yang menyelimuti ruang di sekitarnya. "Aturan tertinggi, saya tidak berharap bahwa Anda akan membayar harga yang begitu tinggi untuk berurusan dengan saya, dan biarkan dewa sejati yang abadi untuk sementara memiliki kekuatan Raja Dewa. Untukmu itu bukan hal yang buruk untuk dikatakan. Hahaha, aku ingin melihat ancaman macam apa yang akan diberikan Raja Dewa yang kamu buat dengan harga setinggi itu kepadaku." Luo Feng merasakan kekuatan dahsyat yang memenuhi tubuhnya, dan kekuatan itu mengejutkan Luo Feng. Pada saat yang sama, Luo Feng mengangkat kepalanya dan menatap Raja Dewa yang besar. Tubuh Raja Dewa, yang awalnya tidak terlihat jelas, sekarang menjadi jelas. Raja Dewa ini hanya memiliki kepala yang jelek, leher kuda yang menghubungkan kepala dan bahu yang menghubungkan leher kuda, dan bagian kecil tubuh kuda. Meskipun tubuhnya tidak lengkap, dapat dilihat bahwa ia seharusnya berasal dari kelompok etnis yang sama dengan apa yang disebut klan kaisar di alam semesta ini. "Yang mulia Raja Dewa, saya tidak berniat mengunjungi laut kosmik Anda. Saya ingin meminta Yang mulia Raja Dewa untuk menanggung saya," kata Luo Feng dengan sopan. Raja Dewa mendengus dingin, "Manusia, jangan berpikir bahwa kamu bisa sejajar denganku dengan bantuan kekuatan aturan tertinggi. Sangat mudah bagiku untuk membunuhmu. Aku memang menggunakan kekuatan aturan tertinggi, tapi itu sudah cukup untuk berurusan denganmu sekarang." Luo Feng berkata dengan ringan. "Sombong." Raja berdarah segera bergerak, dan langsung berubah menjadi dua tangan yang kuat. Dalam sekejap, tangan besar itu datang di depan Luo Feng, dan kemudian menamparnya dengan keras. Luo Feng, yang kekuatannya untuk sementara mencapai tingkat Raja Dewa, dengan mudah menghindari Raja Dewa, dan pada saat yang sama, pisau bayangan darah di tangannya menebas keras bagian belakang leher Raja Dewa. Dan sisi leher Raja Dewa menghindari pukulan Luo Feng, dan pada saat yang sama, tangan kuat Raja Dewa lainnya tiba-tiba menjadi lebih besar, dan kemudian meraih Luo Feng dengan keras. Luo Feng mengangkat pisau bayangan darah di tangannya, menolak yang kuat. Tangan, sisi lain dari Raja Dewa juga menamparkan ke arah Luo Feng dalam sekejap, dan Luo Feng menggunakan teknik tubuhnya untuk menghindar dengan mudah. Kemudian kedua belah pihak berkelahi bersama, dan mereka bertarung ribuan kali dalam waktu singkat. Ini adalah buku rahasia 9 kesengsaraan. Raja Dewa tiba-tiba berkata, "Jadi, tidak heran seorang jenius sepertimu lahir di laut semesta kecil. Ternyata pria itu dari Raja Jin." Luo Feng sedikit terkejut, tetapi dia tidak menyangka bahwa lawannya benar-benar tahu bahwa dia mempraktikkan buku rahasia 9 kesengsaraan, dan dia juga menyimpulkan bahwa guru Zanshanke. Namun, Luo Feng tidak peduli tentang topik ini, laut alam semesta kecil. "Yang mulia Raja Dewa, Anda juga berasal dari laut semesta kecil ini. Anda tidak bisa melupakan akar Anda sebagai manusia." Gigi tajam dan mulut tajam. Pada saat ini, Raja Dewa baru saja menghindari pisau bayangan darah Luo Feng. Tepat ketika Luo Feng hendak mengambil langkah berikutnya,
tiba-tiba sebuah serangan akan menyerang Luo Feng dengan diam-diam. Dan kehendak Luo Feng tidak berubah ke tingkat Raja Dewa. Namun, sebelum miliaran zaman, kehendak Luo Feng disucikan, dan setelah miliaran zaman, kehendaknya telah mencapai tingkat penyucian yang sangat tinggi. Tapi pihak lain adalah kehendak nyata dari Raja Dewa. Dia sudah mencapai tingkat Raja Dewa jauh sebelum reinkarnasi tanpa akhir, jadi kehendak Raja Dewa menyebabkan Luo Feng jatuh ke dalam penundaan singkat. Secara alami, Raja Dewa tidak akan melepaskan kesempatan besar ini, dan serangan gila itu tiba-tiba mengalir. Namun, pada saat kritis, aturan tertinggi terungkap, karena aturan tertinggi tahu bahwa begitu Luo Feng jatuh, semua Raja Binatang akan jatuh, dan rencana ini akan dianggap gagal. Serangan gila Raja Dewa membeku untuk sementara waktu, dan setelah stagnasi ini, Luo Feng juga sadar. Pisau bayangan darah di tangannya membentuk busur yang anggun, dan tiba-tiba cahaya pisau yang tak terhitung jumlahnya lahir dari udara tipis. Itu Luo Feng yang mengalahkan Mo sebelumnya, pisau antara Qiong dan Dior, mengumpulkan emas. Namun, kekuatan Luo Feng, yang sekarang berada di level Raja Dewa, tiba-tiba meningkat berkali-kali. Namun, Luo Feng tidak memadatkannya menjadi pisau ringan, tetapi membiarkan cahaya pisau yang tak terhitung jumlahnya langsung memenuhi serangan Raja Dewa. Lampu pisau yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan serangan gila Raja Dewa, dan serangan Raja Dewa mandek untuk beberapa saat. Meskipun hanya sesaat, itu sudah cukup bagi Luo Feng untuk lolos dari serangan yang mengerikan itu. Pada saat ini, serangan kehendak datang dengan tenang, dan pada saat ini, aturan tertinggi tiba-tiba memaksa Daseng, secara langsung menghancurkan serangan kehendak, dan pada saat yang sama menekan Raja Dewa untuk tidak dapat bergerak. Pada saat ini, kekuatan suci Luo Feng juga terbakar, dan dia menunjukkan kehancuran tingkat kelima. Faktanya, ini bukan hanya level ketiga, tetapi level ke-9, tetapi karena pengaruh keinginan asli, level ketiga tidak dapat dilihat. Dan setelah reinkarnasi, wasiat asli tidak dapat ditekan, sehingga Luo Feng dapat melihat pemusnahan lapisan ketiga. Pada saat yang sama, aura Luo Feng merosot dalam sekejap, dan segera jatuh ke kekuatan dewa sejati abadi, namun, pisau bayangan darah di tangan Luo Feng bersinar terang. Pada saat ini, Raja Dewa yang sepenuhnya ditekan oleh aturan tertinggi tidak jauh menatap sekeliling, dan pada saat yang sama berjuang mati-matian, aturan tertinggi, ternyata ini adalah kartu truf Anda, jika itu normal, bagaimana bisa? Kamu melakukan apa saja padaku. Namun, tidak peduli seberapa paniknya Raja Dewa berjuang, dia tidak dapat melepaskan diri dari penindasan menyeluruh terhadap aturan tertinggi. Pada saat yang sama, semua dewa sejati di Laut Kosmos ini merasakan fluktuasi yang kuat, menyebabkan beberapa dewa sejati yang lebih lemah bergetar tak terkendali. Luo Feng juga merasakan fluktuasi, dan tidak bisa menahan tawa. Sepertinya permintaan yang baru saja saya buat masih terlalu berlebihan untuk aturan tertinggi. Luo Feng berpikir begitu, tetapi ketika dia memikirkan kesempatan yang dijanjikan oleh aturan tertinggi dan persyaratan untuk aturan tertinggi, bahkan Luo Feng tidak bisa tidak membantu tetapi merasakan suasana hatinya. Bersemangatlah. Raja Dewa memandang pisau bayangan darah yang sangat kuat dengan ngeri. Manusia, aku berjanji atas nama Raja Dewa, kamu pasti akan menyesalinya. Namun, Luo Feng mengabaikannya, tetapi merasakan kekuatan pedang perang bayangan darah, dan hanya bisa menghela nafas. Menurut aturan tertinggi, bahkan beberapa Raja Dewa tidak dapat menggunakan pedang ini. Jika Raja Dewa dalam keadaan lengkap saat ini, maka pisau ini benar-benar bukan ancaman baginya, tetapi Raja Dewa saat ini diganggu oleh aturan tertinggi, dan kekuatannya sendiri kurang dari 1/5, dan tubuhnya bahkan lebih bobrok. Oleh karena itu, pisau ini cukup untuk membuat Raja Dewa yang malang ini menghilang ke lautan kosmos. Melihat bahwa Luo Feng tidak bergerak, aturan tertinggi sedang terburu-buru, dan gelombang fluktuasi terus mengalir ke Luo Feng. Segera, Luo Feng mengangkat sudut mulutnya sedikit, dan pisau bayangan darah di tangannya bergerak ringan. Raja Dewa tiba-tiba panik dan berjuang dengan panik, tetapi aturan tertinggi menahannya dengan kuat. Kemudian sebilah cahaya menyapu Raja Dewa, dan kemudian mata Raja Dewa tiba-tiba melebar, dan luka besar muncul di tubuhnya yang mengalir melalui depan dan belakang. Kemudian luka itu dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan, dan kemudian, Raja Ilahi, yang tubuh dewanya sangat kuat, terkelupas lapis demi lapis seperti selembar kertas saat ini, dan jatuh berdesir. Saya tidak menyangka bahwa meskipun Raja Ki saya tidak terkenal,
Dia dianggap sebagai generasi pembangkit tenaga listrik, dan suatu hari dia akan ditanam di tangan seorang pria kecil dari dewa sejati yang abadi. Manusia, ketika mereka tiba di benua asal, bersembunyilah dengan baik. Negara Kiku pasti akan bersamamu. Kamu tidak akan pernah mati. Luo Feng menyaksikan Raja Dewa menghilang sedikit demi sedikit, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, dan berkata dalam hati, jika kamu memberiku pilihan, aku tidak ingin menjadi musuh Raja Dewa. Namun, Luo Feng merasakan sedikit kegembiraan sekarang, dia memiliki elemen mengalahkan Raja Dewa, tetapi dia terutama senang dengan janji penguasa tertinggi. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.